Apa jadinya jika kalian sebagai wanita dicintai pria ganteng sebanyak ini? Ya, itulah yang dialami gadis bernama Bani. Tiba-tiba dimodusin pria seperti aku, dan aku. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, waktu masih bocil, saat teman-temannya suka baca buku dongeng, si Bani malah penasaran dengan buku Pangeran Tampan dari Kayangan. Membuatnya selalu bermimpi mendapat pasangan seperti itu. Apalagi ketika SMA, guru seni lukisnya adalah pria seperti apa yang selalu dibayangkannya. Dan karena ketampanan itu selalu membuat jantungnya berdebar kencang, ia pun jadi sangat suka seni. Sampai-sampai sekarang, ia menjadi mahasiswi tahun kedua di jurusan seni patung, di mana karyanya tuh selalu membuat teman-temannya takjub. Yakin kalau pacar Bani yang datang juga seganteng patung itu. Namun, lah, sungguh pacar pertama yang jauh dari ekspektasi, membuat semuanya terheran-heran, termasuk dua sahabat Bani dipanggil Wati dan Ija. Tapi mengapa bisa Bani terpikat kepada Bongso yang nyentrik itu? Jadi sejak pertama masuk kuliah, si Bongso selalu memberi perhatian dan menyatakan cinta. Gak hanya sekali, tapi ratusan kali, sehingga Bani yang mulai terbiasa akhirnya luluh, merasa kalau kesetiaan tuh jauh lebih penting dari tampang. Makanya sekarang ia dengan bangganya ngenalin si Bongso kepada sahabatnya. Paginya, Bani memulai harinya dengan sangat bahagia seperti cuaca yang cerah di hari itu. Tapi yang membuatnya jauh lebih bahagia adalah, ya, burik-burik begitu, Bongso tetaplah pacar setia yang menjadi alasan si Bani selalu tersenyum. Dimana kali ini tuh Bongso memberi kalung mutiara dengan sok romantis, memasang kalung itu di leher indah si Bani. Tapi lah, momen indahnya rusak dong, membuat si Bongso marah. Tapi Bani menahannya sehingga pria misterius ini dapat pergi, meskipun diam-diam menatap si Bani. Setelahnya, Bani pun ke kantin kampus, tempat si Wati kerja paruh waktu, di mana Bani lagi-lagi menunjukkan kalung mutiara itu sebagai bentuk kesetiaan pacarnya. Gak peduli dengan tampangnya yang standar. Secara kebetulan, teman kuliah Wati yang cukup tampan mengembalikan buku kepada Wati, sehingga Bani pun menyapanya. Ya, Bani menunjukkan ke sahabatnya salah satu alasan mengapa ia pacaran dengan Bongso, karena yang ganteng tuh selalu cuek dan gak tertarik kepadanya. Beralih ke gerbang kampus, para gadis-gadis tiba-tiba terpaku dengan kemunculan pria bernama Jiwon, mahasiswa baru di jurusan seni patung. Bahkan dosennya aja terpesona dengan cepatnya mengurus semua dokumen Jiwon. Di saat yang sama, mahasiswa tahun kedua desain visual dipanggil Yono dan Yoni pagi-pagi udah di kampus demi menggait junior yang katanya cantik. Tapi ya, ternyata pria misterius tadi bernama Jeol, ketua himpunan desain visual yang baru kembali dari cutinya. Dan yang satu ini sahabatnya dipanggil Udin, di mana mereka tuh selalu bersama. Nah, habis kuliah, Bani pun bingung karena pacarnya sejak tadi gak ngangkat panggilannya. Tapi gimana mau ngangkat kalau si kambing yang bersiap siaran di radio kampus ini malah sibuk baca komik. Namun saat temannya nelpon, ia buru-buru mengangkatnya, gak sengaja nekan tombol on air, sehingga percakapannya pun didengar seisi kampus. Ya, si kambing ini pamer ke temannya kalau ia tuh dapat menaklukkan gadis secantik Bani dan akan mengeksekusinya entar malam. Yakin si Bani gak akan nolak karena ia sudah memberikan kalung mutiara yang ternyata palsu. Jelas dong Bani murka, pikirannya selama ini yang mementingkan perasaan dari tampang ternyata salah. Toh yang burik juga banyak gak tahu diri. Si kambing sendiri baru nyadar sedang on air, membuatnya panik. Tapi terlambat, Bani sudah menunggunya di depan. Alhasil, ia pun bersujud minta maaf, alasan cuma bercanda dengan temannya. Tapi Bani mah gak peduli, bahkan meledek Bongso, bukan manusia. Jadinya, si kambing pun jujur kalau sejak awal tuh ia cuma pengen ngebuktiin ke temannya bahwa Bani adalah cewek gampangan, menganggap dirinya hebat dengan kata-kata itu, padahal ya, dia lupa kalau meskipun cantik, Bani adalah gadis terkuat di kampus itu, di mana Bani pun berkata bahwa selama ini tuh ia hanya kasihan kepada Bongso.
Toh ia bisa mendapat pria yang jauh lebih tampan, membuat orang-orang di sana kagum, termasuk Jiwon dan Jeol. Meskipun begitu, Bunny terus-terusan nangis. Untungnya dia punya sahabat yang setia menemani, dan karena insiden itu, Bunny pun berjanji gak akan pacaran lagi dengan pria burik. Paginya, ia tiba-tiba memutuskan untuk ambil cuti kuliah, membuat ortunya terkejut, tapi gak terlalu peduli. Toh saat SMA dulu, Bunny mohon-mohon mau pindah sekolah ke provinsi lain, tapi karena tetangga tampan tiba-tiba muncul, ia malah gak jadi pindah. Makanya sekarang nih, ortunya berharap pria tampan muncul lagi, menghentikan keputusan tak jelas anaknya itu. Dan benar aja, ketika Bunny pengen nyetor surat cutinya, matanya langsung menyala-nyala melihat Jiwon di hadapannya, di mana ia ngebayangin Jiwon sebagai dewa dan dirinya sebagai dewi yang ditakdirkan sebagai pasangan. Lah, surat cutinya langsung dirobek dong. Apalagi tahu kalau Jiwon tuh satu jurusan dengannya. Alhasil, karena Jiwon mau ke perpustakaan, Bunny pun mengantarnya sambil mengajaknya kenalan. Tapi belum semenit berpamitan kepada Jiwon, matanya lagi-lagi menyala melihat Jeol berjalan di dekatnya. Ngebayangin lagi bersepeda bersamanya sebagai kekasih. Yah, setelah lepas dari kutukan si burik, Bunny pun baru nyadar kalau ternyata banyak pria tampan di kampus itu. Jiwon sendiri takjub dengan patung terbaik yang ternyata karya si Bunny. Begitupun Jeol yang juga ada di sana, meskipun kesal melihat Jiwon yang merasa mirip dengan patung itu. Jadinya ketika Jiwon membuka loker, Jeol malah langsung naruh barangnya dan persaingan di antara mereka pun dimulai. Singkatnya, Jeol fokus ngedit video yang harus disetor besok buat lomba, berharap menang karena selain hadiah uang, mereka juga akan diberikan studio gratis. Namun tiba-tiba dua fans memberi kue. Jeol sih menerimanya meskipun gak terlalu peduli, di mana ia memberikan itu kepada Yono Yoni yang lebih butuh perhatian wanita. Nah, setelah videonya selesai, mereka pun dapat santai, dan secara kebetulan nih, si Bunny juga lewat di tangga itu, tapi melihat Jeol hampir terjatuh, Bunny buru-buru menolongnya. Padahal mah Jeol mampu mengontrol tubuhnya. Jadinya bukannya nolong, ia malah mendorongnya. Kan semuanya jadi terpaku. Video yang udah dirender berjam-jam itu hilang, tidak tersisa. Alhasil, Bunny pun minta maaf, menjelaskan maksudnya yang pengen menolong tadi. Dan untuk tablet itu, ia siap menggantinya. Tapi melihat harganya $2.000, ia jelas panik dong. Boro-boro ngeganti, beli tablet murah pun ia belum mampu. Meskipun begitu, ia siap nyicil sambil diam-diam pergi. Tapi kan Jeol gak mungkin melepasnya sebelum ngambil nomor ponselnya. Karena itu, Bunny pusing sampai malam, padahal ada acara penyambutan mahasiswa baru. Tapi saat Jiwon muncul, masalah itu seketika terhempas. Saking senangnya ia melihat Jiwon. Niatnya sih mau PDKT, tapi saat temannya menjelaskan kalau Jiwon tuh adalah cucu dari konglomerat grup Chaon, ia jelas sangat terkejut. Bagaimana mungkin ia yang hanya rakyat jelata menjadi pasangan konglomerat yang gak mungkin digapai itu. Meskipun begitu, Bunny tetap menganggap Jiwon sebagai teman. Di saat yang sama, jurusan desain visual juga mengadakan penyambutan dekat sana. Tapi karena pusing dengan tabletnya yang rusak, Jeol memilih jalan-jalan di luar. Namun, lah jelas dong ia kesal. Dirinya yang pusing sejak tadi, tapi yang bikin masalah malah senang-senang di sana. Tapi Bunny yang mabok langsung keluar menghampiri. Bukan minta maaf, tapi protes. Mengapa dirinya harus ngeganti, padahal niatnya cuma pengen nolong. Dan yang membuatnya gak terima adalah mengapa pria ganteng seperti Jeol bertingkah kasar seperti tadi. Dan masalah terbesarnya adalah, ya entah gimana ceritanya, ia terbangun di kasurnya, langsung malu setelah mengingat kejadian semalam. Sedangkan Jeol terpaksa begadang semalaman menyelesaikan ulang videonya itu. Saking kesalnya, ia bersumpah gak akan melepaskan si Bunny. Alhasil, baru selangkah kakinya di kampus, Jeol muncul macam hantu. Kan, Bunny jadi takut, segera kabur dari sana, membuat mereka kejar-kejaran sampai di festival kampus, di mana Bunny yang melihat Jiwon segera berlindung di belakangnya. Namun Jeol mah gak peduli, dan sialnya,
drone yang rusak malah terbang ke arah mereka. Semuanya sih berhasil menghindar, tapi Bunny yang jatuh malah menarik jaket si Jeol sehingga... Apakah permusuhan mereka akan jadi cinta? Lalu bagaimana dengan Jiwon? Nah, posisi membagongkan itu membuat semua terpaku, utamanya si Jiwon. Tapi ya, antara malu dan takut, si Bunny malah menarik Jiwon kabur bersamanya. Dan dengan begitu, mereka pun bisa makan bersama sambil nunggu jam kuliah. Dimana saat lewat di patung itu, Jiwon malah dengan bangganya menunjukkan dirinya yang mirip patung tampan itu. Lah, Bunny jelas ketawa dong, gak menyangka ada orang tampan yang ngaku tampan. Dan itu jadi kelemahan si Jiwon. Namun tiba-tiba kontak dengan tulisan cinta pertama nelpon, membuat Bunny terdiam. Apalagi Jiwon buru-buru pergi setelah panggilan tersebut. Gak berapa lama, Jeol lagi-lagi muncul macam antu, membuat Bunny gak dapat menghindar. Alhasil, Jeol yang alasan gak bisa nyatet tanpa tabletnya itu menjadikan Bunny sebagai juru tulisnya yang harus ikut kuliah dengannya sampai Bunny melunasi utangnya. Karena itu, tangan Bunny pegel sepanjang hari, memutuskan untuk membayar utang itu segera. Maksudnya sih pengen minjem duit ayahnya dulu, tapi belum sempat meminta, ayahnya malah menerima telepon dari pemilik rumah yang disewa kalau deposit rumahnya tuh dinaikkan, membuat Bunny lagi-lagi mengurungkan niatnya. Meskipun begitu, ia nggak nyerah, segera cari kerja sambilan. Dan secara kebetulan, idolanya bernama Bang Jae, seorang pembuat patung terkenal, butuh tenaga harian untuk berjaga di pamerannya. Singkatnya, Bunny pun berjaga di pameran idolanya itu, takjub dengan salah satu karya berjudul Takdir. Namun tiba-tiba sosok tampan bernama Joe muncul, membuat mata si Bunny langsung menyala, memandanginya dengan sangat lama. Joe pun izin memotret karya tersebut, dan sebagai mahasiswi yang ngerti sebuah karya, Bunny menjelaskan kalau Jae yang menciptakan karya itu menggunakan cahaya dan bayangan berbeda dari setiap sudut pandang, yang dapat membuat penikmatnya merasakan berbagai emosi dalam satu karya, sehingga karya tersebut tidak dapat dinikmati hanya dari sebuah foto. Penjelasan itu tentu membuat Joe kagum, mengajak Bunny minum kopi di depan sehabis pameran. Alhasil malamnya mereka pun ngobrol berdua, di mana Bunny menjelaskan kalau seniman Jae yang ngadain pameran itu adalah idolanya. Selain karyanya bagus, Bang Jae juga alumni kampusnya. Senang karena gak lama lagi idolanya itu datang di kampus sebagai dosen tamu. Josie hanya tersenyum sebagai pendengar setia, karena ia juga suka dengan karya-karya si Jae, utamanya yang berjudul Takdir tadi. Seolah-olah mereka tuh memang ditakdirkan bertemu di depan karya tersebut. Kan di kode seperti itu, Bunny seketika berbunga-bunga, pulang dengan sangat senangnya mengabari ortunya kalau ia tuh gak jadi cuti. Bertanya apakah takdir cinta itu beneran ada. Seketika itu mengingatkan ortunya tentang pertemuan mereka, di mana dulu tuh ayahnya seorang atlet basket, namun bola voli tiba-tiba melayang ke arahnya. Awalnya ia marah, tapi ya, ibu Bunny adalah atlet voli, membuat mereka saling jatuh cinta. Bukti kalau takdir cinta tuh beneran ada. Di lain sisi, Jeol gak berhenti memandangi catatan si Bunny sambil mengingat kebersamaannya di kampus tadi. Ya, Jeol gak masalah dengan tabletnya yang rusak, tapi menjadikan itu alasan biar bisa dekat dengan si Bunny. Padahal mah yang di pikiran Bunny sekarang adalah si Jo. Sampai-sampai ia memimpikan si Jo yang menyatakan cinta. Tapi baru pengen menerimanya, Jeol malah nongol dong menagih utang 2000 won itu. Jelas saja itu membuatnya depresi, segera ngirim gaji 200 wonnya kemarin biar utangnya berkurang. Dan melihat itu, Jeol terpaksa menerima, padahal dia gak mau utang itu cepat lunas. Nah, sesampainya di kampus, Bunny yang melihat Jiwon bersama seorang wanita seketika sedih, yakin kalau itu adalah cinta pertama yang dimaksud. Di mana Jiwon mendorong kursi roda gadis yang gak bisa jalan tersebut, memintanya menunggu di sana karena ia harus membeli air. Tapi melihat orang nyanyi, si gadis pun ke sana, tapi kursinya malah nyangkut. Ia pun memaksanya, tapi itu justru membuatnya terjatuh. Untung si Bunny yang memperhatikannya sejak tadi segera menolong, sampai-sampai celananya juga kotor.
di mana Jiwon yang datang berterima kasih kepada Bani yang telah membantunya. Nah, setelah gadis itu tenang, Jiwon pun protes mengapa kontak ponselnya diubah jadi cinta pertama. Ya, Yewon, ternyata adik si Jiwon, membuat Bani tersenyum lega. Mengapa juga ia bisa salah paham? Namun, pesan dari si tukang marah itu lagi-lagi mengganggu senyumannya. Yah, Jeol lagi-lagi menyuruhnya jadi juru tulis, di mana Yonoyoni memohon agar Jeol ikut acara blended entar malam, karena gadis-gadis tuh hanya mau datang kalau ada Jeolnya. Tapi kan Jeol gak haus kasih sayang wanita, dan masalahnya pemandangan itu membuat Bani makin salah paham, menganggap Jeol sebagai preman yang suka ngebully. Nah, menyadari keberadaan Bani, Jeol tentu gak membiarkannya pergi. Namun melihat celana kotor itu, Jeol malah memberi ke mejanya. Namun, ya, Bani gak mau berutang lagi kepada si tukang marah ini. Tapi Jeol memaksa menganggap kemeja itu bukanlah utang, lalu pergi dengan sok kerennya. Membuat Bani terdiam, ternyata si tukang marah itu bisa romantis juga. Namun itu hanya pandangan sesaat, karena saat kuliah, si kunyuk gak berhenti membuatnya kesel, menyuruhnya mencatat semua yang ada di depan, lengkap dengan gambarnya. Kejadian itu tentu membuat tiga temannya ngerti tujuan si kunyuk menghukum Bani seperti itu. Toh selama ini mereka gak pernah melihat Jeol antusias kepada wanita manapun selain si Bani. Setelahnya Bani yang pegel terkejut melihat tangan Wati di gips. Padahal mah Wati lagi persiapan audisi, menitip gipsnya itu karena pengen ke WC. Secara kebetulan si tukang marah yang muncul malah salah paham, mengira tangan Bani terluka karena disuruh nyatet kuliah. Bani sih pengen jujur, tapi Jeol malah motong pembicaraan, minta maaf karena rasa bersalahnya. Alhasil Bani kepikiran untuk pura-pura saja biar gak disuruh si tukang marah itu. Tapi masalahnya saat kegiatan kampus di mana mereka sebagai pengurus himpunan masing-masing harus menggambar mural di sebuah SD, si Jeol malah gak ngebiarin Bani melakukan apapun. Pokoknya ia akan melakukan semua tugas Bani. Kan si Bani jadi takut dong, apa jadinya jika bohongnya ketahuan. Pasti si tukang marah itu berubah jadi jin ifrit. Gak berapa lama saat muralnya sedikit lagi selesai, Jeol malah hampir terjatuh. Namun, lah bohongnya jadi ketahuan dong. Kan si Jeol berubah jadi monster kesurupan, menyuruh Bani menyelesaikan sisanya. Besoknya meskipun pegel, Bani tetap ke kampus, di mana Jiwon lagi-lagi berterima kasih karena Bani menolong adiknya kemarin. Ya, berbeda dengan hubungannya bersama Jeol yang macam Tom and Jerry, hubungan Bani bersama Jiwon lebih ke teman akrab. Karena hanya kepada Jiwon, Bani bisa cerita terkait utang $2.000 itu. Secara kebetulan ada lomba adu kuat di kampus yang berhadiah tablet, membuat Bani senyum sumringah, akhirnya menemukan jawaban dari masalahnya. Kan si Jiwon terheran-heran, bagaimana mungkin Bani bisa mengalahkan kekuatan pria-pria di sana. Tapi Bani mah gak peduli, maju dengan percaya dirinya. Lah jadi juara pertama dong, membuat semuanya terkejut, utamanya Jeol. Gak menyangka kalau julukan si Bani sebagai wanita terkuat di kampus adalah benar, dan itu membuatnya semakin jatuh cinta. Alhasil setelah menerima hadiahnya, Bani langsung memberikannya kepada si tukang marah sebagai pengganti tablet itu. Membuat Jeol terdiam karena gak lagi punya alasan bertemu si Bani. Apalagi melihatnya pergi dengan bahagia bersama Jiwon. Nah, saking senangnya utangnya lunas, Bani pun mengajak Jiwon makan bersama sahabatnya. Yang pasti si Wati dan Ija langsung terpesona. Berbeda dengan Jeol yang suntuk sepanjang hari. Bingung harus gimana untuk bertemu si Bani lagi. Ia pun mencoba menulis pesan, tapi mikir dulu sebelum ngirim. Apakah pesan itu gak malu-maluin? Tapi Udin yang ngelihat kuenya sisa satu. Lah malah kekirim dong. Mau marah tapi sudah kejadian. Di mana Bani yang menerima pesan itu malah mengira si tukang marah tersebut lagi mabok. Tapi melihat pesan itu, Wati dan Ija langsung ngerampas ponselnya. Baru tahu kalau Bani itu dekat dengan dua pria tampan, menyuruh Bani memilih satu saja. Tapi ya, Jiwon memberi kode kalau dia tuh sebenarnya suka kepada Bani. Tapi kan posisinya yang terlanjur akrab kini masuk ke zona pertemanan si Bani.
Dan biasanya nih, wanita nggak sadar akan hal itu. Cari jodoh di luar, padahal ada yang dekat. Lain halnya dengan si tukang marah satu ini, yang semakin merasa bersalah, mengira Bani nggak ngebalas pesannya karena membencinya. Besoknya, mereka pun ke kantin kampus, di mana Udin yang pertama kali melihat Wati langsung jatuh cinta, gak berhenti menatapnya. Secara kebetulan, si Bani datang memberi sarapan kepada Wati. Senang karena hari ini tuh ada kuliahnya Bang Jai. Segera pergi tanpa memandangi Jiol. Dan jelas saja si tukang marah ini langsung mencegatnya, bertanya tentang pesannya kemarin. Tapi kan Bani gak wajib membalasnya. Toh mereka gak ada masalah lagi dan gak punya alasan untuk ketemu lagi. Membuat Jiol terdiam. Nah, Bani pun dengan semangatnya hadir di kuliah umum Bang Jai. Tapi betapa terkejutnya dia saat yang bersangkutan muncul. Yang gak lain adalah si Jo. Lagi-lagi memberi kejutan, seolah-olah mereka memang ditakdirkan bersama. Berbeda dengan si kunyuk satu ini, gak fokus kuliah akibat mikirin si Bani. Sampai-sampai semua gadis yang ada di sana tuh dilihatnya macam si Bani. Jadinya ia pun mencari Bani. Di saat yang sama, Bani senyum sepanjang jalan karena ngobrol dengan Bang Jai, padahal Jiwon ngintil di belakangnya. Tapi Bang Jai lagi-lagi mengingatkan tentang takdir itu sambil membersihkan bunga yang hinggap di rambut si Bani, membuat Jiwon cemburu. Begitupun si tukang marah yang tentu saja gak membiarkannya, sama seperti mimpi si Bani. Jiol mengacaukan suasana romantis itu. Nah, Jiol pun alasan kalau kemejanya tuh harus dikembalikan, membuat Bani kesel. Tapi dengan begitu, Jiol berhasil menghentikan momen romantis tadi, di mana Bani buru-buru mengembalikan kemeja tersebut saking keselnya, memastikan kalau mereka tuh gak ada alasan lagi untuk bertemu. Tapi kan sebagai sesama pengurus himpunan, mereka pasti selalu bersama ketika ada kegiatan kampus. Apalagi dalam waktu dekat ini, mereka harus menerbitkan video baru yang mewawancarai salah satu orang terkenal di bidang seni, di mana Bani dan Jiol sebagai penanggung jawabnya, dan orang terkenal yang dimaksud adalah Bang Jai. Meskipun begitu, mereka tetap musuhan, padahal saling memendam rasa. Di mana saat acara malam, mereka yang terpilih malah dihukum minum berdua. Kan suasana sok romantis lagi-lagi terjadi, tapi lah aja-aja ada yang membuat mereka selalu musuhan. Selesai acara, semuanya sudah pulang, tersisa mereka berdua. Tapi Bani yang mabok gak sadar dengan mobil kencang, sehingga Jiol pun menariknya. Maksudnya sih biar romantis, tapi kan si Bani jadi salah paham, mengira tukang marah itu sengaja menariknya untuk berlindung. Dan itu membuat Bani semakin membencinya. Besoknya, Udin yang dimabok cinta memodif motor bututnya menjadi penuh cinta. Bahkan diberi nama berkilau, berharap Wati suka dengan itu. Membuat Jiol bingung saja. Tapi melihat pengumuman kalau mereka juara lomba, mereka semakin senang. Berbeda dengan si Bani yang murung. Selain ulah si tukang marah kemarin, ia juga minder kepada si Jai. Toh bagaimana mungkin ia yang orang biasa dapat pacaran dengan orang terkenal seperti Bang Jai. Namun Jiwon yang gak mau melihat Bani murung, rela menjadi model lukisan. Selain dapat membuat Bani tersenyum, ia juga punya alasan untuk menatap si Bani dengan lebih lama. Nah, selesai kelas, Jiwon pun mengajaknya makan, tapi Bang Jai malah muncul. Jadinya, demi kebahagiaan Bani, Jiwon pun memberi mereka waktu ngobrol berdua, di mana Bang Jai memuji lukisan Bani. Alhasil, merasa hubungannya semakin dekat. Bani pun meminta agar Bang Jai bisa jadi narasumbernya. Yang pastinya nih, Bang Jai langsung setuju, ngaku akan melakukan apa saja buat Bani. Sialnya, Jeol yang lewat lagi-lagi harus melihat momen sok romantis itu, membuatnya semakin cemburu, tapi gak bisa berbuat apa-apa. Malamnya, Jiwon meminta bantuan Bani untuk memilih kado ulta buat adiknya. Yang pasti, Bani setuju membantu karena sudah menganggap Jiwon sebagai teman. Tapi saat milih kamera, Jeol malah muncul dong, membuat kedua pria ini lagi-lagi berseteru. Untungnya ada Om Botak yang kagum dengan ketampanan mereka, sehingga mereka pun buru-buru pergi daripada jadi mangsa Om Botak itu. Nah, melihat hadiah tersebut, Hyewon tentu sangat senang, dan pastinya Jiwon sangat berterima kasih kepada Bani. Begitupun dengan mereka.
yang senang dapat studio baru. Tapi masalahnya studio itu tepat di samping studio Bang J. Karena sponsor mereka sama, membuat Jeol kesel. Kenapa juga ia harus selalu bertemu dengan pria sok baik hati itu. Namun tiba-tiba sebuah pesan membuat wajah Jeol berubah sedih. Ya, itu pesan dari ibunya yang ngajak makan malam. Tapi meskipun datang, Jeol hanya terdiam. Apalagi Koki yang bawa makanan tiba-tiba berkata, ya, setelah cerai dari suaminya, ibu Jeol malah pacaran dengan Koki muda ini. Dan itulah alasan mengapa Jeol marah kepada ibunya, memilih untuk pergi dari sana daripada makan masakan berondong gak jelas itu. Tapi mengapa Jeol sangat membencinya? Jadi ketika SMA dulu, Jeol dengan semangatnya pengen pulang karena ada janji makan malam bersama sang ibu. Namun tiba-tiba ibunya membatalkan janji itu, alasan ada kerjaan mendadak. Awalnya Jeol gak masalah, toh ia bisa makan bersama Udin. Tapi saat di jalan, ia malah melihat ibunya bersama berondong itu. Makanya sekarang Jeol memilih tinggal sendiri. Besoknya Bani dan temannya pun datang ke studio buat wawancara Bang Jay. Tapi betapa terkejutnya mereka melihat Jeol keluar dari studio sebelah. Bani sih gak peduli karena yang ada di matanya sekarang cuma Bang Jay. Apalagi saat diwawancara, Bang Jay lagi-lagi menyinggung soal karyanya yang berjudul Takdir, membuat Bani merasa kalau itu adalah kode cinta kepadanya. Sorenya Jeol malah gak sengaja memergoki Bang Jay bersama si Pinky, di mana mereka buru-buru berpisah seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Untungnya mikrofon itu masih merekam dan Bang Jay gak sadar hal itu sehingga Jeol dapat mengamankannya. Malam pun tiba, wawancara sudah selesai, tinggal ngeberesin barang. Tapi masalahnya semuanya punya urusan, membuat Jeol dan Bani lagi-lagi harus bersama mengembalikan barang ke gudang. Yang pasti nih, momen romantis lagi-lagi gak dapat dihindarkan. Dan seperti biasa, Bani selalu menghindar, buru-buru keluar. Tapi lah, pintunya malah kekunci dong, membuat mereka terkurung. Mana sinyal ponselnya di luar jangkauan. Dan masalah terbesarnya adalah si Bani pengen berak. Kan Jeol jadi panik, mana mungkin ia membiarkan gadis cantik berak di depannya. Sekuat tenaga menghancurkan pintu itu, sehingga Bani yang sejak tadi bertahan akhirnya lega, seolah-olah melihat surga dunia. Nah, setelah berak, Bani pun memohon agar Jeol merahasiakan itu seumur hidup, membuat Jeol senyum-senyum gak jelas. Tapi melihat tangan Jeol terluka, Bani buru-buru mengobatinya. Kan jantung Jeol berdebar-debar, dan karena momennya tepat, ia pun melarang Bani menemui Bang Jay lagi. Alasan kalau pria itu gak baik. Namun hal tersebut jelas membuat Bani marah. Bisa-bisanya Jeol menjelekkan idolanya. Besoknya karena gak ada model lukis dan karena Jiwon sudah pernah, mereka pun bingung mencari model baru. Tapi secara kebetulan Jeol datang sehingga Bani memohon kepadanya. Jelas dong Jeol nolak, tapi karena Jiwon meledek kalau gak sembarang orang bisa jadi model lukis, Jeol yang merasa tertantang langsung setuju. Dengan sok karennya petantang petenteng di sana membuat Bani seketika terpesona. Memang sih Jeol setampan Mimin, tapi kan ingatan Bani tentang Jeol yang asli gak bisa dilupakan. Meskipun begitu, ia tetap berterima kasih. Namun Bang Jay lagi-lagi nelpon, mengajaknya bertemu besok di studionya, karena setelahnya Bang Jay akan sibuk di penutupan pameran. Tentu saja itu membuat Jeol gelisah, tapi takut melarang, jangan sampai si Bani marah. Besok paginya, Bani sudah dipusingkan dengan penampilannya, meminta pendapat Jiwon. Sementara Jeol kagum dengan lukisan Bani kemarin, meskipun agak kesel, karena Jiwon melukisnya tanpa wajah, seolah-olah gak mau mengakui ketampanannya. Secara kebetulan, Bani yang lewat pamit kepada mereka, karena buru-buru ke suatu tempat, membuat Jeol semakin gelisah, tapi masih gak mau melarang. Toh ia juga punya banyak urusan, meskipun harus menunggu si Udin yang nitip si berkilau bentar, karena pengen ngegoda si Wati. Jadinya Jeol kesel karena orang-orang yang lewat meledeknya akibat si berkilau yang norak itu. Nah, sesampainya di studio, Jeol malah harus melihat Bani bersama Bang Jay. Awalnya ia nggak peduli, tapi teringat momen romantis saat itu. Pikiran Jeol pun kacau,
membayangkan mereka melakukan yang tidak-tidak. Kan ia nggak mungkin membiarkannya. Tapi benar sih, sesuai bayangannya, Bang J mengajarkan Bani cara membuat patung sambil cari-cari kesempatan. Namun, ya itu ulah Jeol yang sengaja menyuruh kurir ke sana, membuat Jeol sedikit lega. Tapi melihat mereka keluar bersama, pikirannya lagi-lagi terganggu. Ya, Bang J memang sengaja mengajak Bani keluar biar nggak diganggu hantu studio itu, di mana ia dengan lihainya memberi perhatian, membuat Bani semakin jatuh cinta. Tapi Jeol lagi-lagi muncul macam hantu. Lalu siapa yang akan dipilih si Bani? Jadi sebelumnya Jeol mendengarkan rekaman obrolan itu, di mana Bang J memang menggoda si Pinky, tapi tidak memastikan hubungan mereka. Atau dengan kata lain, Bang J adalah playboy cap kapal yang suka menyebar jaring di mana-mana, gak memastikan hubungan, biar Bang J itu dapat bermesraan kepada setiap wanita. Makanya sekarang Jeol menghentikan itu bukan karena cemburu, tapi gak mau si Bani terluka, menariknya pergi dari sana sambil meminta agar Bani gak pacaran dengan playboy cap kapal itu. Namun, 아니 근데 그게 선배랑 무슨 상관인데요? ya Bani jelas marah. Apa urusannya si Jeol ikut campur urusannya? Apalagi Jeol menyinggung kebodohannya kemarin. Toh ia gak akan tertipu lagi seperti sebelumnya. Yakin kalau Bang J itu benar-benar mencintainya. Pokoknya ia gak mau Jeol ikut campur urusannya lagi. Bani pun kembali ke taman itu, gak menyangka Bang J masih menunggu bukti kalau Bang J itu cinta kepadanya. Dan karena itu ia pun memastikan hubungan tersebut. Tapi 난 아무나 작업실 초대 안 하는데. ya Bang J lagi-lagi memberi jawaban yang menggantung. Tapi namanya wanita yang dimabuk cinta, Bani merasa kalau mereka tuh memang pacaran. Besoknya Jeol gak nyerah, segera menemui Jiwon menunjukkan rekaman suara tersebut. Bukti kalau Bang J adalah playboy cap kapal. Jadi ia meminta bantuan Jiwon untuk menghentikan hubungan Bani dengan playboy itu. Karena mungkin Bani lebih mendengar Jiwon daripada dirinya. Alhasil sebagai anak konglomerat, Jiwon pun menyewa detektif untuk menyelidiki Bang J. Setidaknya ia punya lebih banyak bukti untuk ditunjukkan kepada Bani. Masalahnya sekarang adalah video wawancara kemarin harus dipresentasikan kepada Bani. Dan yang jadi korban adalah si Udin. Karena mereka berdua nih gak mau ngobrol langsung. Kan kerjaan mereka jadi gak beres-beres akibat ulah Tom and Jerry ini. Tapi Bani mah gak peduli. Yang penting malamnya ia bisa jalan bersama Bang J. Namun tiba-tiba sebuah sepeda hampir menabrak Bani. Sehingga Bang J pun dengan cepatnya menolong, membuat posisi mereka jadi sok romantis. Dan karena itu Bani pun gak butuh validasi cinta lagi, menganggap kalau mereka tuh resmi pacaran. Ia bahkan cerita kepada sahabatnya yang gak perlu khawatir lagi. Pokoknya ia sudah sangat bahagia punya pacar ganteng, terkenal dan perhatian. Di saat yang sama, Jiwon akhirnya menerima foto dari detektif yang membuktikan kalau playboy cap kapal itu benar-benar menjalin hubungan dengan setiap wanita. Termasuk foto Bani tadi yang sok romantis, membuatnya sangat cemburu. Karena itu besoknya ia menunjukkan foto-foto tersebut kepada Jeol. Rencananya sih ia akan menyampaikan itu kepada Bani sekarang. Tapi saat menelponnya, 지금 작가님 전시회장 가려고요. 지금? jelas mereka panik dong. Jangan sampai Bani mengalami luka seperti sebelumnya. Tapi masalahnya kendaraan yang ada cuma si berkilo-kilo itu. Kan anak konglomerat ini sama sekali gak pernah naik gituan. Tapi demi Bani dia terpaksa ikut. Yang pastinya nih Udin gelisah melihat berkilau kesayangannya digas seperti itu. Ya hari ini adalah penutupan pameran Bang J. Sengaja gak mengundang satupun wanitanya biar aman. Tapi kan Bani yang dimabuk cinta pengen memberi kejutan. Lain halnya dengan Jiwon yang tambah panik setelah tahu kalau motor itu gak punya asuransi. Mana si Jeol tambah ngegas, membuatnya harus meluk dengan sangat eratnya. Nah Bani yang masuk pengen segera memberi bunga itu. Namun ada wanita yang gak sengaja menginjak sepatunya. Alhasil Bani terpaksa ke WC membersihkan sepatu itu. Dan saat keluar ia lega melihat Bang J udah gak dikerumunin wartawan. Anehnya Bang J yang gak melihatnya malah turun lewat tangga darurat. Sehingga Bani pun mengikutinya. Namun
Yah, itu suara Bang J yang bermesraan dengan si Pinky, membuat Jeol terperangah bersamaan dengan dua pahlawan kesiangan yang baru sampai ini. Mereka pun menarik Bani pergi, namun Bani malah menampakkan dirinya meminta penjelasan. Namun Bang J nggak mau ngejelasin apapun karena mereka belum pacaran. Segera pergi dari sana dengan senyum menjengkelkannya, seolah-olah nggak bersalah. Jadinya Bani yang sakit hati segera mengejarnya hingga ke ruang tengah. Yah, kali ini si playboy salah korban, di mana Bani mengungkap di hadapan sebuah wartawan kalau Bang J itu adalah playboy cap kapal. 예술하기 전에 인간이나 돼. Bang J sih berniat mengejarnya, tapi dua orang ini menghalangi. Yang pasti Jiwon akan mengurus di sana, sedangkan Jeol mengejar Bani yang terluka. Segera menutup wajah Bani pakai jaket, biar dia dapat menangis sepuasnya. Gak berapa lama tangisan Bani mereda, minta maaf karena gak percaya kepada Jeol kemarin. Merasa dirinya bodoh, bisa-bisanya percaya kepada playboy sampai 2 kali. Namun, 네가 왜 안심해? ya Jeol memastikan kalau Bani itu gak salah, tapi para playboy itulah yang jahat. Membuat Bani seketika terdiam bersamaan dengan Jiwon yang telah menyelesaikan masalah di dalam pakai status konglomeratnya. Segera mengantar Bani pulang pakai mobil daripada pakai si berkilau itu. Ya, meskipun si berkilau sangat berjasa kali ini, tapi melihatnya ringsek, Udin jelas marah kepada Jeol. Gimana nggak ringsek kalau tadi si Jeol tuh langsung melepasnya saking buru-burunya. Untungnya sih Udin adalah mas-mas baik hati. Di saat yang sama, Wati dan Ija marah setelah tahu cerita itu. Meskipun bingung mengapa kali ini si Bani tidak nangis. Ya, walaupun terluka, hati Bani cukup tenang setelah ditolong dua pria tampan itu. Apalagi beritanya tadi viral, di mana netizen menyalahkan Bang J. Akibatnya, sponsor memutuskan kontraknya, membuat Bang J stres. Apalagi Jeol yang nyamar jadi ninja gak jelas, dengan sengaja menembaknya pakai air comberan. Dan si J gak bisa ngebalas, akibat wartawan sudah mengepungnya. Besoknya mereka lagi-lagi bertemu, membahas masalah kemarin, sekaligus memperjelas status mereka sebagai saingan merebut cinta si Bani yang harus bersaing secara adil. Membuat Wati dan Ija terkagum-kagum melihat dua pria tampan itu. Namun tiba-tiba Wati mendapat kabar kalau casting filmnya akan segera dimulai, membuatnya panik segera mesen ojol. Tapi pahlawan kesiangan ini tiba-tiba muncul, seolah-olah tahu kalau Wati butuh bantuannya. Ya, meskipun si berkilau udah gak sanggup melaju, tapi demi Mas Udin, si berkilau tetap bertahan mengantar Wati sampai tujuan. Dan dengan begitu, Udin pun jadi berbunga-bunga setelah Wati memberikan nomor ponselnya. Singkatnya, Jeol lagi-lagi disibukkan dengan persiapan syuting video. Saking seriusnya, ia ketiduran, di mana Bani yang melihatnya seketika terdiam. Baru pertama kali melihat sisi serius si tukang marah itu. Tapi belum puas menatapnya, si Udin malah datang dong, membuat Jeol terkejut karena yang dilihatnya pertama kali adalah si Bani. Nah, setelah rapat himpunan selesai, Jeol pun bertanya apakah Bani baik-baik saja, membuat Bani tersenyum, lagi-lagi berterima kasih atas bantuan Jeol hari itu. Tapi karena Jeol menatapnya, Bani jadi gugup. 수업 있어가지고요. 먼저 가보겠습니다. 안녕히 계세요. Momen itu tentu membuat Jeol bersemangat menyelesaikan persiapan videonya. Apalagi ditemani Kopiko yang membuatnya bisa tidur setelah kerjaannya selesai. Besoknya, Bani pun dengan senangnya ke kampus bersama Jiwon. Tapi melihat Jeol syuting, ia lagi-lagi tambah kagum melihat sisi lain Jeol yang lebih berkarisma. Tapi karena tambah ramai, Jiwon segera menariknya pergi. Dan momen itulah yang dilihat si Jeol, membuatnya cemburu. Di mana malamnya tuh, saat mereka syukuran atas selesainya video tadi, Jeol yang gak berhenti mikirin momen tersebut, minum sampai mabok. Gak berapa lama, ia pun keluar. Niatnya si mau nelpon Bani, tapi gengsinya malah lebih besar. Mikir ribuan kali antara gengsi dan cemburunya, sampai-sampai ia hampir tumbang di dekat tangga. Secara kebetulan, Bani yang abis ngambil spanduk berjalan di tangga itu, di mana spanduknya malah terjatuh, tepat di depan Jeol. Alhasil, karena mabok, Jeol gak menyadari keberadaan si Bani, menggulung spanduk itu, layaknya benang takdir yang mempertemukan mereka. Dan saat melihat Bani,
Jeol malah mengira itu hayalan maboknya. Teringat saat dulu sehabis wajib militer, ia langsung ke kampus menemui Udin sekaligus ngurus surat selesai cutinya. Dan disitulah ia pertama kali melihat Bani, sosok wanita yang membuatnya langsung jatuh cinta. Makanya saat pertama masuk kampus, ia nggak berhenti memandangi si Bani sampai-sampai menabrak si burik itu. Atau dengan kata lain, dialah yang lebih dulu mencintai Bani daripada saingannya yang lain. 너 좋아하나 봐. Apakah Bani akan menerima cintanya? Lalu bagaimana nasib Jiwon? Nah, pengakuan itu tentu membuat Bani berbunga-bunga sampai-sampai ia bermimpi tentang indahnya hari pernikahan mereka. Namun tiba-tiba dua polisi muncul yang gak lain adalah si Yono Yoni menangkap Bani atas tuduhan gak jelas. Seketika Bani meminta pertolongan Jeol, tapi si kunyuk ini malah gak biarin karena 네가 진짜 나랑 결혼을 할 수 있을 거라고 생각했어? ya begitulah pikiran Bani tentang si tukang marah itu. Mana mungkin sih permusuhan mereka berubah jadi cinta. Menganggap Jeol tuh cuma bercanda karena lagi mabok semalam. Sementara yang dimimpikan baru sadar dari maboknya. Bingung mengapa bisa ia sampai di rumah. Tapi teringat pernyataan cintanya semalam. Ia jelas panik dong. Bagaimana bisa ia mengungkapkan itu? Alhasil sesampainya di kampus, daripada malu, ia pura-pura gak ingat kejadian semalam. Namun 눈물도 흘리시고. 눈물? ya saat diantar pulang, si kunyuk malah gak berhenti nangis, sekali-kali marah, bahkan ngelawak. Tapi yang terpenting bagi Bani adalah maksud dari ungkapan cinta Jeol. Yakin kalau itu cuma bercanda, namun 그건 실수 아니고 ya karena sudah terlanjur malu dan daripada terlambat, Jeol langsung mengungkapnya saja, lalu pergi dengan sok dinginnya. Padahal mah jantungnya berdebar kencang. Nah, saat rapat himpunan, otak si Bani masih saja nggak bisa terima ungkapan cinta tersebut. Apalagi si tukang marah itu tiba-tiba menatapnya sambil tersenyum, mengingatkannya masa penjajahan waktu itu. 오늘도 파이팅. Jadinya Bani pun yakin kalau ini tuh bentuk penjajahan model baru dari si kunyuk. Dimana setelah rapat selesai, ia buru-buru pergi saking takutnya, membuat Jeol bingung padahal ia ada rencana ngajak makan. Sementara Udin lain juga masalahnya. Sejak tadi latihan bertingkah sok keren, tapi ketika Wati datang, ia langsung bingung mau gimana. Ya, berkat ia jadi ojol dadakan kemarin, Wati pun mulai membuka diri kepadanya. Tapi si Udin ada-ada aja otaknya. Tanpa basa-basi langsung nanya tipe cowok yang disukai Wati. Untungnya sih Wati kurang peka, berkata kalau ia suka pria yang ototnya kelihatan ketika membakar daging. Kan si Udin segera menggulung lengan bajunya macam tentara pengen perang, menunjukkan ototnya yang seksi menurutnya demi membuka capit kepiting itu. Namun lah niatnya biar keren malah jadi malu-maluin. Segera minta maaf, berharap Wati masih mau belajar kelompok bersamanya karena gak lama lagi akan digelar ujian kampus. Besoknya anak seni lukis diberi tugas besar di mana karya terbaik akan dipajang di pameran kampus. Tapi sebelum itu mereka juga harus belajar dalam menghadapi ujian. Bani pun pamit ingin ke perpustakaan sehingga Jiwon pengen ikutan, namun temannya dipanggil Markona yang nampaknya suka kepada Jiwon tiba-tiba meminta bantuannya untuk menyelesaikan sketsanya. Alhasil Bani pun ke perpustakaan sendiri dan sialnya satu-satunya tempat kosong hanyalah di samping si kunyuk. Ada sih yang pengen duduk, tapi si kunyuk langsung menunjukkan mata iblisnya. Toh ia memang menyediakan tempat itu hanya untuk si Bani. Dengan begitu ia pun bisa curi-curi pandang. Padahal mah Bani sadar akan hal itu, mulai protes membuat Jeol bingung. Kan ia sudah ngungkapin perasaannya, jadi wajar dong ia nggak berhenti menatap Bani. Sialnya listrik tiba-tiba padam, membuat mereka harus keluar. Dan disitulah si Jeol menunjukkan perhatiannya dengan menggandeng tangan si Bani. Tapi meskipun gugup, Bani malah nggak percaya. Mana mungkin sih tukang marah itu jatuh cinta kepadanya. Segera pamit pergi. Namun tiba-tiba Ija nelpon mengajaknya ke tempat belajar yang bagus yang ditunjukkan si Udin. Padahal kan Wati nggak mau aja belajar berdua sama si Udin, makanya mengajak mereka.
Tapi masalahnya, Ija juga mengajak Jiwon. Jadinya, Bani dan Jiwon lagi-lagi harus bertemu dengan si kunyuk satu ini. Ya, tempat belajar sambil bakar daging yang dimaksud si Udin adalah teras di depan studio. Namun, tapi tenang aja, bukan Udin namanya jika nyerah hanya karena gituan. Memutuskan untuk bakar daging di dalam studio. Toh, apapun yang terjadi, ia harus nunjukin keahliannya kepada Wati kalau ia tuh jago bakar daging. Jiol sendiri mulai cari-cari kesempatan segera merapikan jaket si Bani, membuat jantung Bani berdebar dengan sangat kencang. Segera alasan pengen beli minuman biar jauh-jauh dari si Jeol. Tapi kan Jeol pengen ikutan, begitupun si Jiwon yang jelas nggak membiarkan mereka berdua. Jadinya Jiwon dan Jeol lah yang keluar beli minuman. Sementara mereka yang mungkin gak pernah belajar fisika, utamanya si Udin yang bisa-bisanya punya ide bakar daging di dalam ruangan. Kan asapnya membuat alarm pemadam memberi sinyal. Tapi bukannya buka pintu dan jendela, si Udin malah menyiram pembakarannya. Air ketemu panas, pastilah airnya menguap. Di saat yang sama, mereka yang melihat itu segera berlari dengan paniknya. Di mana Bani malah melindungi kamera Jeol dari air pemadam, membuat Jeol marah, segera memeriksa apakah Bani baik-baik saja. Yah, taunya Bani, si tukang marah ini sangat mementingkan barangnya. Tapi bagi pria yang jatuh cinta, gak ada yang lebih penting dari orang yang ia cintai. Yang paling kasihan adalah si Udin, sudah 2 kali kesempatan, tapi ujung-ujungnya apes. Padahal kan Wati gak terlalu mikirin itu. Karena yang ada di pikirannya bersama Ija sekarang adalah kisah cinta si Bani. Toh dari kejadian tadi mereka yakin bahwa 2 pria tampan itu jatuh cinta kepada Bani. Hal itu tentu membuat Bani tersipu malu sampai-sampai saat di rumah ia nggak bisa tidur. Apalagi Jeol tiba-tiba nelpon hanya untuk menanyakan kondisinya dan memberi beberapa perhatian. Besoknya selesai kelas, Jiwon pamit pulang duluan. Karena semalam tuh ia nggak bisa tidur. Namun Bani yang kurang peka malah mengira Jiwon nggak tidur karena mikirin tugas. Lagian dirinya juga flu, membuat jiwa perhatian si Jiwon seketika bangkit. Tapi dia malah kalah duluan oleh si kunyuk yang sudah ada di apotek membeli semua jenis obat flu. Nah, melihat obat flu di mejanya, Bani seketika tersenyum, tanda kalau ia mulai membuka diri kepada si tukang marah itu. Lain halnya dengan si Udin yang lagi-lagi meminta maaf kepada Wati. Padahal Wati mah gak ada masalah soal kemarin memberikan tiket film yang ia bintangi. Yah, entah baru pertama kali punya gebetan atau gimana, si Udin langsung pamer kepada Jeol. Namun tiba-tiba mereka terkejut melihat ibu Jeol jalan bersama profesor mereka. Bersamaan dengan si Bani yang pengen menyapa tapi gak jadi karena baru pertama kali melihat wajah Jeol yang marah seperti itu. Nah, tanpa dijelaskan pun, Jeol langsung tahu kalau ibunya pacaran dengan profesor itu. Namun ibunya malah nggak merasa bersalah. Toh dirinya juga pantas bahagia, membuat Jeol sangat kecewa. Jeol bahkan menuduh ibunya yang membesarkannya hanya untuk mendapatkan tunjangan anak. Jadi mulai sekarang, Jeol nggak peduli lagi apa yang dilakukan ibunya. Mau pacaran dengan 100 pria pun, iya nggak masalah. Yang penting ibunya senang, dirinya juga nggak sakit hati. Tapi ya, ibunya jelas nggak terima dituduh seperti itu karena dirinya juga hanyalah manusia. Namun Jeol nggak menggubrisnya, segera pergi menyendiri untuk menenangkan diri. Nah, saat ingin keluar, ia malah bertemu Bani yang sejak tadi ngerjain tugas besarnya. Sehingga Bani pun dengan semangatnya menunjukkan karyanya itu. Namun ya, Jeol akhirnya mengungkap momen pertama kali ia melihat Bani saat itu. Dan karena tangan Bani penuh cat, ia pun mengikatkan rambutnya, membuat jantung Bani lagi-lagi berdebar. Tapi saat Jeol memberikan obat flu, Bani jadi bingung dong mengira obat tadi siang dari Jeol. Meskipun begitu, ia tetap menerimanya karena mulai meyakini rasa cinta si Jeol. Belum nyadar kalau obat itu adalah rasa cinta pria satunya yang selalu diam-diam memberi perhatian, tapi hanya dianggap teman. Apalagi Bani yang gak peka malah ngaku kalau tadi tuh ia bersama si Jeol.
Singkatnya, kampus mereka digemparkan dengan pengumuman terkait pembawa berita bernama Yorum yang juga alumni kampus mereka akan datang memberi kuliah umum. Yang pasti nih, semuanya pada senang. Berbeda dengan Jeol yang nampaknya pernah punya hubungan dengan si Yorum. Di saat yang sama, dosen memuji karya Markona yang banyak perkembangan, berbeda dengan karya si Bani yang gak seperti sebelumnya. Jiwon yang ngerti berusaha menghibur Bani, namun Bani segera pamit pulang akibat kecewa kepada dirinya sendiri. Apalagi saat di rumah tuh, ia baru nyadar kalau nilainya memang turun. Takut jika itu menyebabkan beasiswanya dihentikan dan akan menyulitkan orang tuanya. Tiba-tiba Jiwon muncul depan rumahnya mengajaknya jalan-jalan, sehingga Bani pun dapat curhat dan bisa tersenyum lagi karena kehadiran Jiwon yang benar-benar menjadi pendengar setia. Masalahnya saat diantar pulang, ayahnya malah melihatnya, yakin kalau putrinya pacaran dengan pria tampan itu. Kan itu membuat Bani malu, buru-buru masuk ke kamar, bukan mikirin Jiwon yang baru saja menghiburnya, tapi mikirin si Jeol yang memberinya kepastian cinta. Di mana besoknya mereka bertemu di kampus, tapi Jiwon tiba-tiba datang dengan sengaja menyinggung momen semalam. Alasan takut kalau itu membuat Bani demam lagi. Namun, ya Jeol tentu gak membiarkan si Jiwon. Tapi masalahnya, Yorum tiba-tiba datang, membuat semua mata berpaling kepadanya. Di mana Yorum menghampiri Jeol dengan nada lembut, menanyakan kabarnya. 잘 지냈어? 별아? Nah, Yorum pun mengajaknya ngobrol berdua. Senang karena keramahan Jeol tuh masih sama seperti dulu, yang membuatnya selalu rindu. Tapi, 웃기네. 네가 그런 말 하는 거야. ya mereka adalah mantan kekasih yang dulunya saling mencinta. Tapi dari ekspresinya, Jeol nampak sakit hati atas kandasnya hubungan itu. Di mana ia buru-buru pamit karena pertemuan mereka sudah gak penting lagi baginya. Toh yang ditakutkan Jeol sekarang adalah menyakiti hati si Bani. Memang sih kejadian tadi membuat Bani sedikit kecewa. Apalagi ketika Ija menemukan artikel kampus kalau dulu dua orang itu adalah pasangan paling serasi di kampus yang gak disangka bisa putus. Namun Bani berusaha baik-baik saja, gak mau sahabatnya khawatir kepadanya. Padahal mah mereka juga tahu kalau Bani tuh lagi sakit hati. Di saat yang sama, Jeol yang melihat artikel itu jelas panik. Segera menemui Bani, pengen ngejelasin hal tersebut, tapi 저 지금 좀 할 일이 있어가지고요. ya sebagai wanita, Bani juga gak mau menyakiti Yorum. Makanya ia memilih untuk menghindar, takut rasa cintanya semakin besar. Singkatnya, Bani pun melanjutkan tugas besarnya, tapi karena gak fokus akibat masalah itu, tangannya malah keiris, sehingga Jiwon dengan segera memberikan perhatiannya. Namun Bani masih saja gak peka, menganggap kekhawatiran Jiwon hanya sebatas teman. Secara kebetulan, adik Jiwon menunggu di depan karena pengen makan, sehingga Jiwon pun mengajak Bani juga, di mana itu membuat Bani jadi semakin akrab dengan Hyewon. Dan Hyewon yang nyadar kalau kakaknya lagi jatuh cinta, diam-diam memotret kebersamaan mereka. Berbeda dengan Jeol yang gelisah, menanyakan kabar Bani lewat pesan. Namun melihat Udin senyum-senyum berbalas pesan dengan si Wati, ia tentu meledek, apalagi melihat balasan Wati yang ketus, ngejelasin tips and trik mendekati wanita. Padahal mah dia sendiri gak mampu. Buktinya adalah balasan pesan si Bani. Ya, Bani sudah terlanjur kecewa meskipun berusaha tersenyum di depan ortunya. Namun melihat roti yang diberikan Jiwon, sang ayah jelas senang cerita kepada istrinya tentang pria tampan yang cocok jadi pacar Bani. Besoknya saat Jeol pusing mikirin pesan Bani semalam, yang bersangkutan malah lewat di depannya bersama Jiwon, membuatnya cemburu. Namun tiba-tiba bola basket terbang ke arah mereka. Yang pasti di momen itulah cinta mereka dibuktikan. Dan pemenangnya adalah si Jeol. Pemain basket ini pun segera minta maaf. Namun Jeol gak peduli karena ia cuma pengen nunjukin di depan Bani kalau dirinya tuh bisa melindungi Bani daripada si orang kaya ini. Dan yang menarik adalah pemain basket bernama Hyuno tadi nampaknya mengenal si Bani.
Artinya, Yuno juga akan berkompetisi dalam persaingan cinta tersebut. Malamnya, ortu Bani sudah bersiap depan TV untuk melihat sang ibu diwawancara sebagai pelatih voli. Namun penyiar yang bersamanya ternyata adalah si Yorum. Membuat Bani lagi-lagi terdiam, apalagi melihat kecantikan dan kemampuan Yorum yang rasa-rasanya tuh jauh di atasnya. Minder karena Yorum memang lebih cocok bersama Jeol daripada dirinya. Besoknya, untuk biaya tugas besarnya, Bani terpaksa kerja sampilan sebagai figuran film. Bingung mengapa Wati belum nongol, tapi gak berapa lama yang muncul malah si Jeol. Ya, sebelumnya ia yang tahu hal itu buru-buru memohon kepada Wati, sehingga ia pun dapat menggantikan posisi Wati biar dapat memperbaiki kesalahpahamannya dengan si Bani. Ya, itulah yang ditunggunya, dimana saat syuting ia pun cari-cari kesempatan menjelaskan bagaimana hubungannya dengan si Yorum dulu. Tapi itu sudah berakhir karena yang diharapkannya sekarang adalah cinta si Bani. Membuat Bani seketika terdiam, apalagi saat hujan turun. Jeol dengan segera melindunginya, bukti kalau dirinya adalah pria yang benar-benar mencintainya. Di lain sisi, Wati yang sibuk persiapan film lagi-lagi kesal dengan komentar sebuah akun yang menjelekkan filmnya, sehingga mereka pun berdebat online. Dan menariknya, orang di balik akun itu adalah si Udin. Ya, Udin juga nggak tahu kalau yang didebatnya adalah wanita yang ia cintai. Beralih ke lokasi syuting, di mana sutradara pusing karena lukisan yang jadi properti film rusak akibat hujan tadi. Mana pelukisnya udah pulang kampung. Alhasil, Bani pun menawarkan diri memperbaiki lukisan itu dengan lebih indah dari sebelumnya. Membuat sutradara terkejut, gak berhenti memuji Bani. Bahkan salah satu staf film memberi kartu namanya jika sewaktu-waktu Bani membutuhkan bantuannya. Tapi yang terpenting bagi Bani adalah kisah cintanya, di mana malamnya ia gak berhenti ngebayangin Jeol, mulai berpikir kalau gak ada masalah jika ia pacaran. Toh si Yorum hanyalah mantan yang sudah dilupakan Jeol. Besoknya Jiwon membeli kopi khusus buat Bani. Karena rencananya mereka akan lembur menyelesaikan tugas besar entar malam. Tapi masalahnya ia lupa di mana dompetnya. Untungnya sih Wati yang jadi kasir sehingga nggak ada masalah. Di saat yang sama Jeol mengajak Bani makan pasta besok malam, yang pastinya Bani langsung setuju karena ia sudah memutuskan untuk memberikan cintanya kepada Jeol. Setelahnya ia tambah senang melihat Jiwon membelikannya kopi. Saking senangnya ia malah cerita tentang ajakan Jeol tadi, membuat Jiwon cemburu dan Bani gak nyadar akan hal itu. Udin sendiri mengurus barang kampus yang kececer, menitip dompet Jiwon kepada Jeol biar kerjaannya tuh lebih mudah. Malam pun tiba, wajah si Bani malah belepotan cat sehingga Jiwon pun mencoba menyekanya. Namun ya, Jeol tentu gak membiarkannya, mengajak Jiwon ngobrol berdua. Selain memberikan dompet itu, ia juga memastikan kalau sudah mengungkap cinta kepada Bani. Jadi ia meminta Jiwon untuk tidak mengganggu urusan cintanya lagi. Hal itu tentu membuat Jiwon bingung dengan perasaannya sendiri yang gak berani ia ungkapkan. Hanya bisa memberikan perhatian kecil sebagai teman, termasuk mengantarnya pulang. Namun melihat foto di dompetnya, foto yang diam-diam disimpan adiknya di sana, ia jadi tambah pusing dengan perasaannya. Berbeda dengan si Jeol yang gak membiarkan cinta Bani lepas, menelponnya tengah malam untuk memberikan segudang perhatian cinta, dan itu membuat Bani semakin yakin dengan perasaannya. Alhasil besoknya Bani memulai hidupnya dengan semangat karena akan makan malam bersama Jeol. Tapi di luar dugaan, si Yorum menemui Jeol di kampus. Namun Jeol gak menggubrisnya, mengingatkannya saat dulu ketika ia lagi cinta-cintanya. Si Yorum tiba-tiba meminta break dengan alasan membagongkan. Ya, entah alasan itu benar atau tidak, Yorum meminta hubungan mereka diistirahatkan dulu, gak peduli dengan pembelaan si Jeol. Bahkan suatu hari nih, ia tiba-tiba ikut pertukaran pelajar ke Amerika tanpa sepengetahuan Jeol. Dan inilah alasan mengapa Jeol tiba-tiba ikut wajib militer demi melupakan Yorum. Dimana setelah wamilnya selesai, Yorum tiba-tiba udah sarjana dan menjadi penyiar berita. Jadi wajar
jika Jeol gak cinta lagi kepadanya, apalagi ia sudah memiliki cinta yang baru. Malamnya, Jeol pun menemui Bunny di tempat janjian, namun Yorum tiba-tiba muncul memperjelas kalau ia tuh masih cinta. Toh hubungan mereka gak pernah berakhir, karena dulu mereka cuma break. Jadi wajar dong jika ia masih ingin melanjutkan kisah cintanya. Dan pemandangan itu tentu membuat Bunny sangat kecewa. Segera pergi dari sana. Namun gak disangka, Jeol melepaskan pegangan si Yorum untuk mengejar cintanya yang baru. Jadi sebelumnya, Jiwon lah yang mengantar Bunny ke tempat itu. Tapi ketika sampai di parkiran rumah, Jiwon baru nyadar dengan lipstik Bunny yang ketinggalan. Sementara Bunny justru marah akan hal tersebut karena rasa-rasanya nih Jeol memanfaatkannya untuk menyakiti Yorum. Jeol sih pengen ngejelasin, tapi 지금 아무 말도 하고 싶지 않아요. ya beginilah gadis yang sakit hati. Pembelaan apapun pasti nggak ada gunanya. Sementara Jeol hanya bisa menarik nafas panjang karena Yorum ngirim pesan kalau dia tuh gak peduli kejadian tadi dan akan terus mengejar Jeol. Besoknya mereka malah gak sengaja bertemu sehingga Bunny minta penjelasan atas kejadian semalam. Namun Jeol gak bisa berkata apa-apa karena meskipun cinta, ia memang manfaatin Bunny biar Yorum gak mendekatinya lagi. Dan Bunny gak dapat menerima itu, menganggap kalau Jeol tuh sama aja dengan cowok kambing lainnya. Di saat yang sama, Jiwon hanya terus menatap benda itu karena semalam ia ternyata ada di sana. Niatnya ngembaliin tapi malah ngeliat kejadian itu membuatnya sakit hati. Tapi Bunny yang datang senang melihat lipstik yang dicarinya, ngaku gak jadi makan bersama Jeol semalam. Membuat Jiwon cukup lega karena ia masih punya kesempatan. Singkatnya, himpunan mempersiapkan festival kampus. Tapi sebelum itu, mereka harus membagi selebaran dulu, di mana si Pinky meminta salah satu dari mereka menjadi maskot. Dan pastinya nggak ada yang mau, tapi Udin malah ngangkat tangan si Jeol. Jadinya, 좋은 말로 할 때 그냥 놔라. nggak berapa lama, Jiwon datang memberi kopi, khususnya buat si Bunny. Membuat kelinci percobaan ini kesel. Lihat aja tuh tatapannya yang cemburu buta. Apalagi Jiwon yang ngebantu bagi selebaran membuat lapak mereka semakin ramai, bukan karena si maskot, tapi karena si Jiwon yang tampan dan konglomerat. Setelahnya, Jiwon mengajak Jeol ngobrol berdua. Protes harusnya Jeol gak menyakiti Bunny, karena kalau begitu ceritanya, ia akan maju untuk memiliki si Bunny. Besoknya, sebagai Juliet, Wati tampil dengan sangat menyentuh, membuat Udin nangis sesenggukan, di mana ia pun buru-buru keluar untuk menyambut Wati dengan bunga. Namun, pria yang memerankan Romeo tadi tiba-tiba memeluk Wati. 역시 남친이 좋긴 좋다. 긴장이 다 풀리네. 우리 진짜 잘했어. Membuat Udin seketika patah hati. Sementara si kelinci percobaan masih saja ngurusin selebaran. Tapi mereka yang mau nonton penampilan Wati malah lewat. Dan sialnya, Ija yang gak ngerti situasi justru meminta Bunny membantu. Alhasil, situasi canggung terjadi akibat Bunny pergi dengan wajah ketusnya. Tapi belum sempat Jeol menarik nafas, si Udin malah nongol dong, langsung nyender di baunya saking pedihnya. Malamnya, untuk memberi selamat kepada Wati, Jiwon pun mengadakan pesta kecil-kecilan di rumahnya, di mana Bunny yang pengen move on, senyum-senyum sejak tadi, membuat Ija dan Wati salah paham, mengira Bunny lebih memilih Jiwon daripada Jeol. Sementara Jeol bukannya tenang, malah harus ngedengar curhatan si Udin sepanjang malam. Dan karena udah gak tahan, ia malah curhat juga dong. Bahkan tangisannya tuh lebih keras daripada si Udin. Nah, selesai makan, Ija yang gak ngerti malah menyinggung kejadian canggung tadi. Dan daripada Ija salah paham, Bunny pun ngejelasin kalau hubungan mereka tuh udah berakhir. Akibat Jeol masih gak bisa melupakan Yorum. Dan pastinya si Jiwon langsung mendukung. Berbeda dengan yang bersangkutan, udah mabuk tapi gak berhenti minum, nangis-nangis sambil menyebut nama si Bunny. Yorum sendiri masih berusaha menghubungi Jeol meskipun gak digubris, membuatnya sedih apalagi dengan kejadian semalam. Namun tiba-tiba ibunya nelpon
Dan anehnya, ia nggak mau ngejawab, seolah-olah punya masalah dengan ibunya. Sementara mereka udah ketiduran, sehingga Jiwon pun mencoba memberi perhatian lebih kepada si Bani. Membuat Bani yang gak peka ini protes. Harusnya tuh Jiwon gak melakukan hal yang dapat membuat wanita lain salah paham. Namun, 나 아무 여자한테는 안 그래. ya Jiwon boleh memperjelas sedikit perasaannya, membuat si Bani seketika gugup, segera mengalihkan pembahasan. Besoknya mereka pun menyiapkan festival kampus. Tapi saat berada di aula utama, seorang istri menjambak rambut si pelakor yang ternyata ibunya si Jeol. Dan Bani yang gak tahu itu mencoba memisahkan, tapi sang istri semakin menjadi-jadi, mengumumkan kepada setiap orang di sana kalau pelakor ini merebut suaminya. Mirisnya, sebagai seorang anak yang pasti akan selalu membela ibunya, Jeol segera minta maaf lalu mengajaknya pergi, membuat Bani sangat terkejut. Jeol sendiri berusaha menenangkan ibunya biar gak bikin malu, tapi ibunya malah merasa gak bersalah. Toh yang salah adalah profesor itu yang ngakunya belum menikah, membuat Jeol terdiam, gak nyangka kalau ibunya gak ngerti maksud dari kekecewaannya. Malamnya Jeol menyendiri di taman kampus berusaha melepas kesedihannya, sementara Bani sejak tadi termenung, gak menyangka kalau Jeol punya masalah serumit itu. Alhasil ia pun menemuinya bukan ngungkit masalah kemarin, tapi untuk ngehibur Jeol, mengajaknya ke atap kampus, tempatnya selalu melepas kesedihan sendiri. Dan dengan begitu Jeol pun curhat tentang ibunya yang selalu mengecewakannya. Dan itu membuatnya tersadar dengan kekecewaan yang dirasakan Bani kemarin. Jadi ia pengen minta maaf karena telah bersikap egois. Hanya saja ia gak ada maksud memanfaatkan Bani di hadapan Yorum, karena tujuannya saat itu untuk menunjukkan bahwa ia akan memilih dan mempertahankan Bani dengan cara apapun, membuat Bani hampir saja menangis. Dan sialnya, security yang lewat mengganggu mereka. Besoknya saat ngurus festival kampus, Udin tiba-tiba berkata kalau Jeol sakit, membuat Bani panik. Dan kebetulan si Udin nitip tablet sehingga Bani punya alasan menjenguk Jeol. Tapi sesampainya di sana, yang buka pintu malah si Yorum. 우리 지금 자는데 깨워줄까요? Kan ia hanya bisa nitip makanan dan tablet itu dengan penuh rasa kecewa. Padahal mah Yorum juga baru sampai di sana, bisa masuk karena sandi pintunya masih sama seperti dulu. Kambingnya yang gak menyebut nama Bani sebagai pengirim makanan itu. Namun Jeol udah gak peduli lagi, bahkan dengan semua alasan Yorum, karena harusnya alasan itu diungkapin sebelum Yorum meninggalkannya dulu, membuat Yorum pasrah hanya bisa pamit pergi setelah meletakkan obat buat sang mantan. Bani sendiri suntuk sepanjang malam curhat kepada ayahnya gimana menghadapi mantan ibunya dulu, sehingga sang ayah pun berkata kalau meskipun itu menyakitkan, tapi demi cinta ia tetap harus memperjuangkannya, membuat Bani kembali tersenyum. Besoknya, Hyewon meminta sang kakak pulang cepat karena ada pameran yang pengen dilihatnya. Tapi untuk pertama kalinya, Jiwon nolak permintaan adiknya karena ia sudah janji ke festival kampus bersama si Bani. Membuat Hyewon gak bisa marah karena sudah setuju dengan hubungan itu. Sementara mereka menyiapkan panggung festival di mana Udin menyinggung Bani yang ngebawa tablet kemarin. Jelas dong, Jeol terkejut. Nyadar kalau kemarin tuh si Yorum berbohong. Di saat yang sama, Bani sedang jalan bersama Jiwon sambil memandangi pohon pengakuan, di mana yang menulis pengakuannya di pohon itu akan dibacakan ketika festival. Menariknya, Yuno juga memperhatikan pohon tersebut. Gak berapa lama, acara pun dimulai dan Jeol sebagai kameramen hanya bisa memandangi Bani dari kejauhan, sedangkan Yorum tampil sebagai MC. Yang meskipun tampil percaya diri, tapi nggak berhenti menatap sang mantan. Nah, ketika band bernyanyi, Yorum dengan sengaja memanggil Jeol untuk memperbaiki mikrofonnya, dan pemandangan itu jelas membuat Bani cemburu. Untung ada Jiwon yang ngehibur, tapi Jeol yang berbalik malah salah paham melihat mereka berdua. Singkatnya, acara inti pun dimulai, yaitu pembacaan pohon pengakuan yang setiap tahun tuh pasti ada yang jadian. Masalahnya adalah pengakuan berikutnya milik seorang pria yang mengajak Bani Natalan, membuat Yorum terdiam sejenak, tapi karena profesional,
ia tetap memanggil nama Bani. Berharap itu bukan Jeol. Berbeda dengan si Bani yang jelas berharap itu milik Jeol. Namun saat disuruh naik ke panggung, yang maju malah si Jiwon. Nah, sesuai tradisinya, mereka pun disuruh bertatapan selama 10 detik. Membuat Jeol sangat cemburu, meskipun Bani gak menjawab apakah menerima Jiwon atau tidak. Alhasil, selesai acara, Jeol protes kepada Jiwon karena ia tahu betul kalau yang menulis kartu itu bukanlah Jiwon. Ya, entah siapa yang menulisnya, tapi bagi Jiwon itu gak penting karena tujuannya tadi maju biar Bani tuh gak merasa sedih. Jadinya persaingan mereka pun semakin sengit, di mana Jeol gak membiarkan cintanya lepas. Segera ngomong ke Bani untuk mengabarinya jika sudah gak sibuk lagi karena ada sesuatu yang ingin dibahasnya. Besoknya saat mereka beres-beres, ada kamera yang mau diambil di studio Jeol. Sehingga Bani yang kepikiran permintaan Jeol kemarin mengajukan diri untuk mengambilnya. Tentu saja Jiwon melarang, tapi Bani mah gak mau dibilangin, sehingga 헷갈리게 하는 남자는 만나지 마. Jeol sendiri sebenarnya menunggu pesan dari Bani sejak tadi, tapi yang muncul malah si Yorum. Ya, saking niatnya balikan, Yorum bela-belain datang ke studio itu hanya untuk makan berdua. Tapi pastinya Jeol langsung marah, memperjelas sekali lagi kalau semuanya sudah terlambat. Bahkan sampai sekarang pun Yorum gak mampu menjelaskan alasan mengapa dulu meninggalkannya. Yorum sih hanya bisa minta maaf, seolah-olah menyembunyikan sesuatu, dan itu semakin menguatkan alasan Jeol untuk tidak bersama Yorum lagi. Alhasil, Bani yang sampai gak bertemu Jeol, di mana Yorum lagi-lagi mengomporinya kalau ia dan Jeol gak lama lagi akan balikan. Tapi kali ini Bani memilih untuk percaya kepada Jeol, segera mengambil kamera itu lalu pergi. Padahal saat di rumah, ia gak berhenti mikirin kata-kata Yorum tadi. Sedangkan Jeol sejak tadi nunggu pesan si Bani, tapi yang nelpon malah si mantan. Besoknya Jiwon gak mengendurkan usahanya. Pagi-pagi udah ngejemput Bani, bahkan memanfaatkan momen yang tepat untuk membuat Bani terkesan. Sementara Udin malah bertemu si Wati yang pengen minjam buku yang sama. Tapi karena terlanjur sakit hati, Udin jelas gak mau ngalah, membuat Wati bingung mengapa pria itu berubah jahat. Gak jauh dari sana, Yorum mengirim pesan kepada Jeol untuk bertemu. Namun tiba-tiba sebuah berita viral mengejutkan seisi kampus, termasuk si Jeol. Ya, ibu Yorum ternyata seorang penipu, dan itu baru ketahuan. Membuat Jeol akhirnya ngerti alasan Yorum meninggalkannya dulu. Yorum sendiri udah gemetar akibat mahasiswa di sana gak berhenti melihatnya. Bahkan ponselnya pun sampai terjatuh. Tapi Jeol tiba-tiba muncul menariknya pergi dari sana. Di mana Bani yang kebetulan melihat tentu cemburu. Apalagi saat tahu masalah itu, ia jadi bingung. Antara kasihan tapi juga gak rela melepaskan Jeol. Saking bingungnya, ia gak fokus ngerjain patungnya. Dan gak sadar dengan temannya yang ngejatuhin barang. Untung Jiwon segera melindunginya. Beralih ke Yorum yang akhirnya jujur dengan alasannya, di mana rasa mindernya muncul saat mereka tukaran kado. Jeol memberi dompet mahal sedangkan dirinya hanya buku murah. Jadinya ia alasan lupa bawa hadiah sambil berusaha baik-baik saja. Awalnya sih gak ada masalah, hingga suatu hari ia memergoki ibunya minjam duit kepada ibu Jeol. Tentu saja ia yang marah langsung menarik ibunya pergi, mengingatkan agar ibunya gak manfaatin hubungannya dengan Jeol. Namun sang ibu malah mengulanginya. Jadinya karena gak mau mengecewakan Jeol atas masalah ibunya itu, ia pun meminta break dengan alasan membagongkan itu. Sehingga terjadilah seperti sekarang. Ia sebenarnya gak mau Jeol mengetahuinya karena gak mau terlihat menyedihkan. Makanya ia baru muncul sekarang saat dirinya sudah kuat, membuat Jeol hanya terus terdiam. Di saat yang sama, karena aksi Jiwon tadi, Bani akhirnya tersadar kalau hubungan mereka tuh bukan hanya sekedar teman. Dan itu membuatnya bingung karena yang ada di hatinya sekarang adalah si Jeol. Tapi Jiwon gak peduli semua itu, segera mengajak Bani makan malam. Pokoknya ia akan melakukan apapun demi merebut cinta si Bani. Sementara Yorum mengajak Jeol ke kampus,
tempat di mana mereka dulu sering pacaran. Bahkan kenangannya masih tertulis di salah satu meja di sana. Membuat Jeol gak tahu mau apa, karena yang dipikirannya tuh cuma si Bani. Sehingga ia pun mengajak Yorum pulang. Sialnya, mereka malah gak sengaja bertemu, membuat kecemburuan dan kekecewaan di antara mereka bertumbuh. Apalagi Yorum dengan sengaja menggandeng Jeol, begitupun Jiwon yang memegang bahu si Bani, biar buru-buru pergi dari sana. Nah, untuk menghindari kejaran wartawan, Jeol pun menyuruh Yorum nginap di rumahnya saja. Sedangkan dirinya alasan banyak kerjaan di studio, padahal ia gak nyaman aja bersama si Yorum. Sementara Bani yang pulang seketika nangis di pelukan ibunya akibat gak mampu menahan rasa sakit melihat Jeol bersama si mantan. Paginya Yorum sudah di studio. Selain mengajak Jeol sarapan, ia juga pengen ngebeliin hadiah mahal yang selalu diinginkan Jeol dulu. Ya, karena Yorum sudah kaya, ia mampu memberikan apapun buat Jeol. Namun gak berapa lama, hujan tiba-tiba turun dan pemandangan di luar membuat Jeol lagi-lagi teringat cintanya kepada si Bani. Dan gak jauh dari sana, si Bani juga memikirkan hal yang sama. Namun Jiwon yang bersamanya membuyarkan pikiran itu. Ya, entah takdir atau apa, mereka malah dipertemukan di restoran yang sama. Dan karena hanya itu meja yang tersisa, mereka pun terpaksa makan bersama. Alhasil, momen canggung pun terjadi. Yorum memberi perhatian kepada Jeol, begitupun Jiwon memberi perhatian kepada Bani. Tapi gak berapa lama, Bani yang sejak tadi gelisah gak sengaja menjatuhkan air di bajunya. Karena itu, ia pun buru-buru ke WC, namun Jeol segera menyusulnya. 난 너가 그 형이랑 사귀는 거 싫어. Lah, Bani jelas marah dong. Jeol bisa perhatian kepada sang mantan, lalu mengapa dirinya gak boleh menerima perhatian dari pria lain? Dan kalau gitu ceritanya, mending mereka gak pernah bertemu saja. Nah, sadar dengan wajah Bani yang gelisah, Jiwon pun mengajaknya pulang, sehingga Yorum juga mulai ngungkit kalau pikiran Jeol tuh gak bersamanya. Alhasil, Jeol pun jujur bahwa sejak tadi yang ada di pikirannya hanyalah si Bani. Minta maaf karena hubungan mereka memang sudah lama berakhir dan gak mungkin kembali seperti dulu lagi. Membuat Yorum nangis seketika melepas kepergian Jeol. Hal yang sama dialami si Bani. Jiwon sejak tadi cerita, tapi otaknya mikirin si Jeol. Lalu Jiwon sih berusaha menggenggam tangannya, namun Bani hanya bisa minta maaf sambil ngelepas genggaman tersebut. Toh ia sudah gak tahan untuk menghampiri Jeol. Nah, sejak hari itu mereka pun selalu bareng ke kampus, membuat teman-temannya ikut bahagia, termasuk si Unin yang malah nangis terharu. Masalahnya adalah Jiwon yang hanya terdiam melihat kebahagiaan mereka, dan karena merasa bersalah, Bani pun mengajaknya ngobrol berdua. Minta maaf karena ia merasa kalau Jeol adalah pria yang cocok baginya. Dan sebagai pria yang benar-benar sayang, Jiwon hanya bisa memberi selamat buat kebahagiaan Bani. Padahal mah hatinya sangat hancur melihat boneka kelinci yang disiapkannya untuk Bani. Tapi mau diapa, si Bani kini menjadi milik pria lain. Nah, mereka pun menjalani hari-harinya dengan sangat bahagia, layaknya pasangan yang dimabuk asmara, setiap hari selalu bersama, mulai pagi, siang, sampai malam. Dan karena kebahagiaan itu, Bani semakin bersemangat menyelesaikan tugas besarnya yang kini dipuji dosennya. Sementara Markona lain juga masalahnya meminta bantuan Bani agar ia dapat ngobrol berdua bersama Jiwon. Yang pasti Bani setuju karena menganggap Markona suka kepada Jiwon. Nah, sebelum pulang Bani sempat melihat poster beasiswa luar negeri untuk anak seni sepertinya. Tapi ia gak terlalu tertarik karena gak mau meninggalkan Jeol. Jiwon sih mengajaknya makan malam, tapi Jeol tiba-tiba muncul menjemput, gak membiarkan Jiwon cari-cari kesempatan. Ya, malam ini Jeol mengajak Bani makan di rumah dengan masakan spesial darinya. Namun setelah makan, ibu Jeol tiba-tiba ngirim pesan, membuat Jeol sedikit murung. Di mana Bani yang udah ngerti masalah tersebut berusaha menghiburnya. Jeol sih jujur kalau sebenarnya tuh ia pengen berdamai dengan ibunya, tapi nggak tahu caranya. Jadinya Bani merebut ponsel Jeol lalu membalas pesan itu. Membuat ibu Jeol sangat senang. Begitupun Jeol.
apalagi sekarang mereka bisa berdua tanpa diganggu orang lain. Singkatnya, si kambing malah muncul lagi di kampus itu, sakit hati karena mengira Bani pacaran dengan Jiwon, sang cucu konglomerat. Sementara Bani dan Jiwon masih sibuk dengan tugas besarnya, namun tiba-tiba Markona ngajak mereka makan. Dan karena permintaan Markona kemarin, Bani sengaja sudah kenyang, sehingga mereka pun bisa makan berdua. Di mana Markona tiba-tiba bertanya, apakah Jiwon belum punya pacar? Seketika Jiwon berubah murung, jujur kalau ia sebenarnya mencintai seseorang, tapi gak pernah berani mengungkapkan. Masalahnya adalah si kambing yang tahu kalau Bani sendiri tiba-tiba muncul di ruangan itu, menuduh Bani menghancurkan hidupnya demi bisa pacaran dengan cucu konglomerat itu. Kan Bani jadi bingung, ingin menjelaskan, tapi si kambing tiba-tiba mengeluarkan palu. Jadinya Bani segera nelpon pacarnya, membuat Jeol yang ada di studio dengan paniknya ke kampus. Beruntung yang kena adalah patungnya si Bani, namun itu gak membuat si kambing puas lalu. Yah, Jiwon sampai tepat waktu menyuruh Bani ngelapor polisi. Dengan begitu polisi pun menangkap si kambing, dan Jeol yang datang terlambat ingin segera menonjok si kambing. Tapi Bani menahannya, yang penting dirinya baik-baik saja. Dengan begitu Jeol pun mengantar Bani pulang meskipun merasa bersalah, karena harusnya tuh dialah yang melindungi Bani, bukan si Jiwon. Besoknya Bani harus kerja ekstra demi memperbaiki patungnya yang rusak, di mana Jiwon dan lainnya siap membantu, tapi Bani gak mau ngerepotin mereka. Namun tiba-tiba berita Jiwon menyelamatkan Bani semalam seketika viral, di mana orang-orang memuji Jiwon yang dikiranya pacar si Bani. Melihat berita itu, Jeol jelas cemburu, tapi ketika Bani menelponnya, ia pura-pura gak masalah karena gak mau Bani kepikiran. Lagian Bani harus menyelesaikan patungnya, memintanya untuk mengabari jika terjadi sesuatu. Yah, sebagai kekasih yang bisa diandalkan, malamnya Jeol pun ngantar makanan buat Bani. Tapi melihat Jiwon terlalu dekat dengan kekasihnya, ia tentu cemburu, segera masuk memisahkan mereka dengan makanan tersebut. Alhasil ketika Bani ke WC, ia pun mengingatkan Jiwon untuk menjaga jarak dari pacarnya. 반이 도와주는 건 진짜 고마운데 그래도 30cm 미만은 접근 금지야. Nah, ketika pulang, Bani yang mulai pesimis minta maaf kepada ortunya kalau semester depan beasiswanya mungkin diputus. Tapi sebagai ortu yang bertanggung jawab, mereka jelas meyakinkan Bani kalau meskipun penghasilannya kurang, mereka dapat membayar uang kuliah. Padahal mah Bani tahu penghasilan ortunya, tapi karena itu Bani justru semakin bersemangat, apalagi ditemani permen Kopiko. Ia dapat memperbaiki patungnya dari siang hingga malam. Nah, karena kelelahan, ia malah ketiduran, gak sadar dengan pesan Jeol yang minta dikabarin saat selesai. Dan posisi Bani itu jelas membuat Jiwon semakin ingin memperhatikannya. Alhasil besoknya Jeol yang juga ketiduran gelisah mengapa ponsel Bani gak aktif. Yah, entah gimana ceritanya, Bani udah tertidur di kamarnya, sementara Jeol gak ada pilihan, buru-buru ke rumah Bani memperkenalkan dirinya sebagai pacarnya si Bani. Dan karena dia setampan Mimin, ortunya tentu menerimanya dengan senang. Setelahnya mereka pun sama-sama ke kampus, di mana Bani minta maaf karena terlalu sibuk, berjanji akan terus mengabari Jeol. Namun hari itu karena tugasnya gak lama lagi harus disetor, Bani lagi-lagi kerja sampai larut malam hingga ketiduran, dan pastinya jiwa kesatria Jiwon semakin meronta-ronta. Di saat yang sama, Jeol yang gak menerima kabar dari Bani buru-buru ke studio, tapi yang ditemukannya adalah Jiwon yang memberi selimut kepada kekasihnya. Tentu saja ia segera membangunkan Bani dan mengajaknya pulang, berusaha untuk tidak cemburu demi menjaga perasaan si Bani. Singkatnya, ibunya Bani yang melihat berita investasi bodong terheran-heran. Ada ya orang yang masih percaya investasi gituan. Tapi memperhatikan salah satu korban yang disyuting dari belakang, kok ia merasa familiar. Sementara di kampus, hasil tugas besar pun diumumkan, di mana patung Markona meraih nilai terbaik, membuat Bani kecewa karena dengan begitu beasiswanya diputus. Hanya saja ia berusaha tersenyum dan memberi selamat kepada Markona.
Namun saat ingin pulang, ibunya tiba-tiba nelpon. 아니야. 어떡하니? Yah, ayahnya menjadi salah satu korban investasi bodong itu membuat Bani semakin bingung karena mereka nggak punya tabungan lagi, bahkan untuk bayar sewa rumah sekalipun. Berbeda dengan Jeol yang justru senang karena video mereka kemarin tuh lolos babak penyisihan lomba. Dan ia yang nggak tahu masalah malah mengabari Bani, bahkan mengajaknya untuk merayakan. Bani sih berusaha untuk senang juga memberi selamat, tapi nggak bisa ikut alasan lelah karena tugas kemarin dan ingin istirahat di kamar aja. Yah, Bani benar-benar pusing dengan masalahnya. Dan sebagai sahabat, Wati dan Ija tentu datang menghibur, bahkan mengajaknya minum di dekat sana. Masalahnya mereka juga mengajak Jiwon, di mana Bani pun mulai curhat kalau ia tuh nggak mungkin lagi meraih impiannya sebagai seniman dengan kondisi seperti itu. Di lain sisi, Jeol meminta yang lain pergi duluan karena ia ingin melihat Bani terlebih dahulu. Segera mengirim pesan, tapi Bani nggak melihat pesannya. Sialnya, Udin dan yang lain melihat Bani di sana, sehingga mereka pun segera mengabari Jeol. Di saat yang sama, Wati dan Ija yang mabok pulang duluan meninggalkan Bani dan Jiwon. Tapi masalahnya, Bani yang lelah malah ketiduran. Dan jelas saja, Jiwon gak mungkin membiarkannya begitu. Segera menyandarkan kepala Bani di bahunya. Jadinya, Jeol yang baru datang semakin cemburu, segera merebut Bani dan berkata, paginya, Bani yang terbangun seketika terkejut setelah mengingat kecemburuan Jeol semalam. Sehingga ia pun buru-buru ke kampus menemui Jeol, menjelaskan kalau Wati dan Ija menyeretnya minum bersama Jiwon. Jadi ia nggak ada maksud untuk jalan bersama Jiwon. Namun, 나도 모르겠다. ya seperti sebelumnya, Jeol nggak mencari tahu dulu penyebabnya sebelum menyalahkan pacarnya, membuat Bani sangat kecewa. Meskipun begitu, ia berusaha tegar di mana profesornya tiba-tiba mencari, tapi sebelum ke sana, ia malah bertemu Jiwon. Alhasil, demi menjaga hubungannya dengan Jeol, ia pun minta maaf karena mulai hari ini ia harus menjaga jarak dari Jiwon, membuat Jiwon hanya bisa terdiam. Di saat yang sama, Jeol yang murung sejak tadi berdiam diri di studionya. Namun gak berapa lama, kurir GoFood yang datang membuatnya terkejut karena itu adalah ayahnya si Bani. Alhasil, ia pun segera menyediakan minum, di mana sang ayah cerita terkait investasi bodong itu yang membuatnya terpaksa jadi kurir. Hanya saja, ia meminta Jeol berjanji untuk merahasiakan kerjaannya itu dari si Bani. Sementara profesor menjelaskan kepada Bani terkait beasiswa ke Amerika yang semuanya ditanggung itu. Yakin kalau Bani dapat lolos. Alhasil, Bani mikirin itu sepanjang malam, tertarik, tapi bagaimana dengan kisah cintanya? Ia sih pengen curhat kepada Jeol, tapi ragu mengira Jeol masih marah kepadanya. Besoknya, karena sudah putus dari pacarnya kemarin, Wati yang gak betah jomblo lama-lama malah ikut blind date. Tapi laki yang didapatkannya malah dari kaum wibu gak jelas. Tiba-tiba musuh online-nya lagi-lagi mengajaknya berdebat tentang film. Membuatnya sangat kesal, mengajaknya berdebat di dunia nyata saja. Dan pastinya Udin langsung setuju daripada pusing melihat Jeol yang sejak tadi murung. Tapi saat bertemu, mereka sama-sama terkejut dong. Bani sendiri bingung melihat jumlah saingan di beasiswa itu. Tapi ia nggak ada pilihan selain mendaftar. Hanya saja itu mengingatkannya dengan pacarnya, ingin mencoba menemuinya, tapi nggak disangka Jeol sudah ada di depan pintu. Awalnya mereka mau ngobrol di taman, tapi ibunya malah keluar, sehingga mereka pun terpaksa ngobrol berdua di kamar Bani, di mana si Bani akhirnya cerita tentang kesulitan yang ia alami, dan Jeol yang sudah tahu minta maaf. Hanya saja harusnya Bani cerita kepadanya apapun yang terjadi, nggak peduli mengganggu kesenangannya. Toh ia adalah pacarnya. Karena itu Bani pun cerita tentang beasiswa Amerika yang didaftarnya, membuat Jeol terkejut. Di saat yang sama, bukannya berdebat seperti kemarin, mereka malah berdiskusi dan mencocokkan pendapat satu sama lain. Toh sejak awal mereka memang saling suka. Bahkan si Wati yang malas basa-basi langsung nyosor duluan. Singkatnya, Yewon yang ingin kuliah di Amerika meminta Jiwon menemaninya.
Dan karena Jiwon gak punya semangat lagi di sana, akhirnya setuju. Sementara Bani akhirnya lolos di tahap wawancara beasiswa, membuatnya semakin bersemangat. Berbeda dengan Jeol yang gelisah, takut jika Bani beneran lolos. Lalu bagaimana dengan hubungan mereka? Apalagi si Udin ngomporin, kalau LDR tuh gak enak, karena yang dekat aja perasaan bisa berubah, apalagi yang jauh. 2 hari kemudian, Bani sangat terkejut karena dia satu-satunya yang lolos, membuat mereka loncat kegirangan. Sementara Jiwon dengan murungnya membereskan barangnya setelah ngurus cuti kuliah, apalagi ia akan ke Amerika dalam beberapa hari ke depan. Malamnya, Bani pun mengajak Jeol makan untuk menyampaikan tentang kelulusannya itu. Namun ayahnya yang mau ngambil makanan di sana tentu bingung bagaimana agar tidak ketahuan. Alhasil, ia pun ngirim pesan agar Jeol mengalihkan si Bani. Dan sebagai calon menantu terbaik, Jeol tentu setuju segera pindah ke samping Bani. Sialnya, sang ayah malah batuk sehingga Bani yang berbalik merasa familiar dengan orang itu. Untung Jeol segera mengalihkan pembicaraan sehingga sang ayah pun dapat pergi tanpa ketahuan. Setelahnya, Bani pun dengan ragu menyampaikan kelulusannya, membuat Jeol terdiam sejenak, lalu terpaksa senyum memberi salaman karena gak mau mengganggu kebahagiaan si Bani. Padahal saat ngantar pulang, ia gak berhenti mikirin itu. Namun tiba-tiba ayah Bani nelpon. 네, 반영민 씨 휴대폰으로 전화드리는데요. 여기 오토바이 사고가 나서요. 창원병원 응급실로 이송 중이거든요. Dengan paniknya, mereka ke rumah sakit melihat ayahnya terluka parah, di mana dokter menjelaskan kalau kaki dan tangan korban harus segera dioperasi. Tapi masalahnya, ruang operasi sudah penuh, jadi mereka harus cari rumah sakit lain. Alhasil, Jeol yang gak ada pilihan terpaksa meminta bantuan Jiwon. Dengan begitu, sebagai anak konglomerat, Jiwon dengan mudahnya mengirim ayah Bani untuk dioperasi di rumah sakit lain. Dan untungnya operasinya berjalan lancar. Hal itu tentu membuat mereka senang, berterima kasih kepada Jiwon. Begitupun dengan Jeol yang harus membuang harga dirinya demi kebaikan pacarnya. Gak hanya itu, ia juga ngaku kepada Bani kalau sudah tahu pekerjaan ayah Bani sebelumnya. Nyesel harusnya tuh ia gak merahasiakannya. Untung meskipun sedikit kecewa, Bani memaafkannya. Lagian Jeol selalu menemaninya di saat sulit seperti sekarang. Singkatnya, ayahnya pun sudah bisa pulang sehingga mereka mengundang Jeol makan di malam Natal itu. Jiwon sendiri ternyata sejak tadi di luar ingin berpamitan sekaligus memberi boneka kelinci itu, tapi karena ragu, ia memilih pulang. Namun ibu Bani melihatnya, karena itu ia pun cerita kepada Bani, sehingga Bani segera mengejarnya. Bukan gak menghargai Jeol, tapi dia memang harus berterima kasih kepada Jiwon. Alhasil, Jiwon pun dapat berpamitan karena akan tinggal di New York sementara untuk menemani adiknya. Berterima kasih atas semua hari-hari indah yang telah Bani berikan kepadanya. Nah, saat kembali, ortunya tentu bertanya, sehingga Bani pun menjelaskan terkait kepergian Jiwon ke New York. Namun, 가서 만나는 거 아니야? membuat Jeol semakin gelisah. Jadinya setelah makan, ia pun jujur atas ketakutannya, bertanya apakah Bani bisa membatalkan beasiswa itu. Tentu saja itu membuat Bani terkejut, menjelaskan kalau ia hanya ingin mengejar cita-citanya dan gak akan bertemu Jiwon. Berjanji akan selalu menjaga hatinya hanya untuk Jeol. Tapi kan anak muda yang belum dewasa ini gak bisa terima. Nah, sebelum tidur, Bani yang pusing mikirin itu curhat kepada ibunya. Yang pasti ibunya yang sudah banyak makan asam garam hanya tertawa, menyarankan agar Bani mengikuti kata hatinya saja. Toh meskipun sulit, apa salahnya untuk mempertahankan keduanya? Tinggal bagaimana si Bani meyakinkan Jeol. Alhasil malam itu juga Bani ke rumah Jeol, memintanya untuk memahami keputusannya sekali ini saja. Tapi dasar pria lemah, si Jeol malah gak bisa menjawab. 나 미국 가면 헤어지게 되는 거야. Singkatnya, hari di mana Bani ke Amerika pun tiba. Sudah mengabari Jeol, tapi pria lemah itu malah gak kunjung datang. Dan yang mengantarnya hanyalah orang tua serta 2 sahabatnya itu. Ya, selain masih ngambek, Jeol juga sibuk dengan presentasi lomba yang berlangsung hari ini. Tapi gak berapa lama, kenangan indahnya bersama Bani tiba-tiba terlintas di benaknya. Sehingga ia pun meminta Udin melanjutkan presentasinya karena ia harus mengejar cintanya. Sayangnya Bani sudah masuk ke ruang tunggu, sementara dia yang baru nyampe
hanya bisa menangis menerima pesan perpisahan dari sang kekasih. 건강하게 잘 지내. Nah, waktu pun terus berlalu dan mereka gak pernah sekalipun berkomunikasi. Bahkan pria lemah ini menghapus tanggal ulang tahun Bani dari ponselnya. Dan tak terasa setahun pun terlewati. Bani akhirnya kembali ke Korea disambut orang tua dan sahabatnya. Sementara studio Jeol yang diberi nama Lumba-Lumba Tampan kini berkembang pesat. Bahkan banyak studio film yang mengajaknya kerjasama. Makanya akhir-akhir ini mereka sibuk. Tapi saat Udin ditanya mengapa gak jalan bersama Wati, si Udin malah keceplosan kalau pacarnya sedang bersama Bani. 반이 오늘 한국 들어왔대. 이번 학기에 Membuat Jeol terdiam. Hal yang sama terjadi kepada Bani ketika Ija dan Wati keceplosan membahas Jeol. 얘 만나고 나서 다 잘 풀리잖아. 아니 얼마 전에 열이 Ya, mereka sebenarnya masih saling cinta, tapi seperti biasa, Bani berusaha baik-baik saja di depan sahabatnya. Lagian, ia sibuk harus pilih mata kuliah tambahan, dan karena Wati milih sejarah musik, Bani pun milih kuliah yang sama. Singkatnya, semester pun dimulai dengan semangat baru, di mana setiap mahasiswa berproses menjadi lebih baik, termasuk Ija yang kini jadi penyiar radio kampus. Sedangkan Udin Wati kini bertambah romantis dengan hubungan mereka. Berbeda dengan Jeol yang meskipun studionya lancar, tapi tidak dengan cintanya. Begitupun dengan si Bani. Meskipun begitu, ia tetap semangat menjalani mata kuliah pilihannya, di mana si Udin juga ngambil kuliah itu biar dapat bersama si Wati setiap waktu. Namun, lah Udin jelas panik dong. Mengapa juga Jeol ambil kuliah itu? Mencoba membujuknya untuk pindah kuliah, tapi Jeol gak peduli. Toh belajar sejarah musik adalah bagian penting dari pengembangan studionya. Jadinya mata mereka pun saling bertemu dengan cukup lama. Namun Jeol segera mengalihkan pandangannya, bahkan sengaja duduk di depan biar gak melihat si Bani. Berbeda dengan Bani yang gak berhenti memandangi Jeol karena ia masih berharap dengan hubungan itu. Dimana saat kuliahnya selesai, ia ingin menegurnya. Namun pria lemah ini malah pergi begitu saja, membuat Bani sangat kecewa. Meskipun begitu, Bani berusaha tersenyum, apalagi Jiwon tiba-tiba muncul di hadapannya. Ya, Jiwon datang untuk memperpanjang cuti kuliahnya karena ia masih harus balik ke Amerika. Di mana sekarang ia benar-benar jadi sahabat ketiga orang ini, mengajak mereka jalan-jalan sebelum ia kembali ke Amerika. Gak jauh dari sana, mereka juga merayakan keberhasilan studio. Hanya saja, Jeol gak mampu menyembunyikan perasaannya yang galau, sampai-sampai menghabiskan 3 botol minuman. Dan daripada pusing di sana, ia pun milih jalan-jalan. Di saat yang sama, Bani yang kalah taruhan basket terpaksa beli minuman di minimarket. Sehingga, ya mereka lagi-lagi ditakdirkan bertemu. Tapi pria lemah ini gak memanfaatkan momen itu. Padahal Bani menunggu kata-kata romantis darinya. Karena itu, besoknya Jeol semakin uring-uringan memilih untuk menyendiri di perpustakaan. Gak nyangka kalau si Bani kerja di sana, membuat mereka lagi-lagi dipertemukan dengan situasi yang canggung. Tapi seperti kemarin, Jeol pergi begitu saja, padahal hatinya sangat galau. Namun saat melihat Bani kesulitan masang spanduk di luar, ia pun segera membantunya. Ya, itu mengingatkan mereka dengan momen indah ketika Jeol menyatakan cintanya. Namun kenangan itu gak membuat Jeol luluh segera memasang spanduk itu, sambil berkata kalau dirinya yang akan pindah dari mata kuliah tersebut daripada mereka selalu bertemu. Membuat Bani benar-benar sedih dan kecewa. Alhasil malamnya Bani pergi jalan-jalan sendiri, tapi seorang dinosaurus tiba-tiba menggodanya. Kan si Bani jadi kesel, tapi 알아 나도 너 힘센 거. 뭐라고? di saat yang sama perwakilan majalah ternama menawarkan wawancara kepada Jeol sebagai satu-satunya perwakilan kampus yang sukses mengembangkan studio. Menariknya bukan hanya Jeol tapi juga perwakilan kampus sebelah yang gak lain adalah Hyuno, bintang basket kampus paling sukses saat ini. Yah, dinosaurus yang tadi adalah Hyuno, membuat Bani sangat terkejut karena dialah cinta pertama si Bani yang sempat jadi tetangganya dulu. Dan Hyuno sengaja muncul sekarang untuk merebut cinta si Bani. Besoknya Jiwon tiba-tiba mengajak Jeol bertemu, menjelaskan kalau ia sudah lama melupakan cintanya kepada Bani dan saat di Amerika sampai sekarang mereka hanya sekedar teman. Alasannya karena ia tahu kalau Bani hanya mikirin Jeol seorang.
membuat pria lemah ini terdiam. Masalahnya, ia terlalu lama mikir, di mana sang cinta pertama tiba-tiba muncul di kampus untuk mengisi kekosongan hati si Bani. Jadinya, ketika melihat mereka jalan bersama, hati si pria lemah lagi-lagi hancur. Apalagi ia teringat kalau Yuno adalah pria yang ada di album cinta pertama si Bani. Yah, begitulah nasib pria yang gak tahu ambil keputusan. Berbeda dengan Yuno yang gak berhenti melancarkan serangan cinta. Ngaku kalau dialah yang menulis ajakan Natal di pohon cinta waktu itu. Hanya saja saat itu ia gak berani maju karena ada dua pria yang mengejar si Bani. Nah, salah satu tujuan Yuno ke sana untuk meminta Bani menemaninya ke wawancara majalah. Dan secara kebetulan Ija juga kerja di sana. Terkejut setelah tahu kalau Yuno adalah cinta pertama si Bani. Tapi gak berapa lama si mantan muncul dengan gaya yang gak mau kalah saing. Kalau rambut Yuno dilengkapi 2 ombak, Jeol punya poni 1 ombak. Alhasil bukannya pemotretan, mereka malah bersaing di depan kamera. Masalahnya pertanyaan terakhir wawancara adalah tentang menjalin hubungan. Yang pasti Bani menunggu jawaban dari Jeol. Namun 아니야. lah si Jeol malah ngaku jomblo. Yang artinya ia nggak menganggap Bani lagi sebagai pacarnya. Berbeda dengan Yuno yang menjelaskan kalau ia belum pernah menjalin hubungan karena belum ada wanita yang mengikat hatinya sebesar olahraga basket. Hanya saja 딱 한 명. 첫사랑 빼고. ya, Yuno gak menyanyiakan kesempatan itu. Bahkan saat menerima bayaran berupa tiket naik balon udara gratis berdua, ia langsung mengajak Bani. Dan pastinya Bani langsung setuju biar pria lemah itu semakin cemburu. Akibatnya Jeol uring-uringan sepanjang hari ingin mengajak Udin naik balon udara. Tapi Udin sudah punya janji dengan Wati. Alhasil besoknya si Jiwon jadi korban, terpaksa makan boneka gula bersama pria gak jelas ini. Tapi ketika melihat Bani dan Yuno, Jiwon akhirnya ngerti alasan Jeol mengajaknya ke sana. 그냥 저대로 둘 거야? Yah, Jiwon menyadarkan pria lemah ini agar tak menyanyiakan perjuangannya dulu. Jadinya Jeol yang sadar dengan kebodohannya segera menghentikan Bani agar tidak naik balon udara bersama Yuno. Pertanyaannya, siapa yang akan dipilih si Bani? Nah, rupanya si Bani memilih Jeol, tapi bukannya ngungkapin perasaan. Jeol malah masih membahas hatinya yang hancur akibat perpisahan setahun lalu. Yah, Jeol bingung harus memulai dari mana. Jadinya Yuno yang sudah memberi kesempatan segera menarik Bani pergi dari sana. Hal itu tentu membuat Bani lagi-lagi kecewa, curhat kepada Yuno tentang perasaannya yang masih berharap balikan dengan Jeol. Namun 그럼 나는 별론가? ya, nggak pakai basa-basi, Yuno langsung ngungkapin perasaannya. Jujur kalau cinta pertama yang ia maksud adalah si Bani. Malamnya mereka yang dulu saingan malah jadi teman curhat sampai mabuk. Namun paginya lah mereka jelas panik dong, kok bisa jadi seakrab itu. Jadi semalam saat lagi mabuk-mabuknya mereka nelpon si Udin untuk ngantar pulang. Tapi Udin yang melihat mereka sangat akrab malah dengan sengaja ngantar mereka ke rumah Jeol. Jadilah seperti sekarang, mereka buru-buru pergi saking malunya menjadi akrab. Nah, di kampus Wati malah keceplosan terkait Udin yang ngantar Jeol mabok semalam, membuat Bani seketika sedih. Ija sih berusaha menghibur, meyakinkan kalau Yuno adalah cinta pertama yang dapat membuat Bani bahagia. Apalagi Yuno tiba-tiba mengabari akan datang ke sana. Di saat yang sama, meskipun masih pusing, Jeol tetap harus ke kampus akibat video iklan yang harus disetor. Tapi saat memeriksa tasnya, ia panik dong mengapa harddisk tempat file itu menghilang. Gak berapa lama, ia pun teringat kalau harddisk itu ada di tas satunya yang ketinggalan saat naik taksi kemarin malam. Yuno sendiri akhirnya menemui si Bani, tapi Udin dengan paniknya datang meminta saran Wati terkait harddisk tersebut. Yang pastinya itu membuat Bani gelisah karena biar bagaimanapun hatinya tetap untuk Jeol. Alhasil saat Yuno mengajaknya jalan, ia pun minta maaf. Alasan ada urusan mendesak, di mana ia segera menemui Jeol mengajaknya untuk mencari harddisk itu. Sayangnya pihak taksi menjelaskan kalau supir kemarin baru saja pulang kampung. Dan masalahnya kampungnya sangat jauh dari sana.
Tapi Bani nggak nyerah, segera mengajak Jeol ke sana meskipun sampainya sudah malam. Tapi saat ingin bertanya di warung, pemiliknya malah lagi bersih-bersih sehingga ya untung si Jeol segera melindungi. Dan karena itu Jeol terpaksa pakai baju emak-emak dan tinggal sementara sampai bajunya kering, membuat si pemilik dan Bani gak berhenti tertawa. Nah, saat ditanya terkait supir taksi itu, sang pemilik menjelaskan kalau rumah yang bersangkutan gak jauh dari sana, hanya saja dia pergi rekreasi dengan ibunya. Membuat Jeol dan Bani bingung karena deadline video itu besok sore. Untungnya pemiliknya baik hati membiarkan mereka makan di sana sambil nunggu supir itu. Dan karena momennya tepat nih, Jeol pun akhirnya jujur akan perasaannya yang sangat merindukan Bani. Namun, lah supir yang ditunggu-tunggu malah mengganggu. Tapi dengan begitu mereka pun menemukan harddisk tersebut, bahkan diantar pulang ke Seoul oleh sang supir. Besoknya Bani minta maaf kepada Yuno atas kesibukannya kemarin. Jujur bahwa ia nggak mampu melupakan Jeol. Untungnya Yuno nggak masalah. Yang penting statusnya sebagai cinta pertama tidak tergantikan. Sementara Jeol dengan semangatnya menyelesaikan proyek iklan tersebut sambil senyum-senyum gak jelas mengingat kejadian kemarin. Nah, tahu si Bani milih balikan, mereka jelas terkejut tapi tetap mendukung. Tapi masalahnya Bani baru teringat kalau ia gak menjawab pernyataan rindu Jeol semalam. Bingung harus gimana karena gak mungkin ia sebagai wanita yang duluan membahasnya. Begitupun si Jeol yang baru nyadar kalau belum ada kejelasan dengan hubungan mereka. Malamnya saat jaga perpustakaan, Bani gak sengaja melihat majalah kampus yang mewawancarai Jeol sebelumnya. Terkejut melihat jawaban Jeol yang gak didengarnya saat itu. 아직 1년 전에 떠난 여자친구를 기다리고 있어요. Ya, sebelum majalahnya terbit, Jeol mengabari pihak majalah untuk menulis perasaannya itu. Yang pasti semua kenangan indah mereka seketika terlintas di hati si Bani. Tiba-tiba Jeol nelpon akan menjemputnya di perpustakaan. Namun Bani yang gak mau menunggu lagi segera berlari keluar, di mana mereka pun akhirnya bertemu di titik tengah. Ya, begitulah cinta, terkadang gak ketemu jika saling menunggu. Karena yang namanya cinta, kedua belah pihak harus saling mengusahakan cintanya satu sama lain hingga sejajar bertemu di titik tengah. Besoknya mereka pun ngampus dengan romantisnya, ingin pamer kepada Udin dan Wati. Tapi 우리 분위기 왜 이래? 네 친구한테 물어봐. 왜 나한테 말하래? lah mereka malah marahan dong. Gimana enggak, Wati yang gak lama lagi syuting film mengajak Udin latihan dengan seriusnya. Bahkan Wati sampai nangis-nangis saking menghayatinya. Namun 뭐야? 아니 나한테 키스씬 있다는 소리 안 했잖아. ya Wati kesel, harusnya si Udin mendukungnya. Tapi kan Udin sebagai pacar gak bisa terima itu. Membuat mereka lagi-lagi bertengkar sehingga Wati pun memilih pergi. Tapi malah tabrakan. Seketika Udin yang memang cinta dengan paniknya menolong. Padahal mah itu hanya senggolan biasa. Tapi karena hal sepele seperti itu, mereka kembali balikan. Membuat Jeol dan Bani bingung. Ada ya kisah cinta yang seperti itu. Nah, saat ngantar Bani pulang, Jeol pun bersikap sok romantis. Tapi sialnya sang ayah memergokinya. Jadinya mereka pun disidang, di mana sang ayah mulai marah-marah. Tapi 너무 반가워서 장난을 좀 쳤다 이 자식아. lah ayah Bani cuma bercanda dong. Toh ia sudah gak sabar menemui Jeol yang telah memberikan mereka hadiah ketika perayaan hari orang tua. Yah, Jeol ternyata diam-diam memberikan itu, membuatnya semakin direstui sebagai calon mantu. Tapi ngomong-ngomong soal orang tua, Jeol teringat lagi dengan ibunya. Apalagi ketika pulang ke rumah, ibunya meninggalkan makanan di sana. Alhasil karena sama-sama saling merindukan, besoknya mereka makan siang bersama. Di mana Jeol pun jujur kalau ia gak masalah dengan ibunya yang menjalin hubungan dengan pria lain. Tapi yang dipermasalahkannya adalah ketakutannya kalau ibunya gak lagi memperhatikannya. Seketika sang ibu sedih, meyakinkan kalau apapun yang terjadi, Jeol tetap nomor satu baginya. Ya, begitulah pentingnya komunikasi dalam memperbaiki sebuah hubungan. Begitupun dengan Hyewon yang meminta kakaknya untuk tidak menemaninya ke Amerika lagi. Karena biar bagaimanapun, Hyewon juga ingin kakaknya mikirin kebahagiaan sendiri. Toh berkat kakaknya juga, ia kini jadi mandiri dan punya teman sendiri. Membuat Jiwon tersenyum, lega akhirnya ia nggak khawatir lagi kepada adiknya.
Singkatnya, mereka pun jalan seperti biasa. Tapi saat melihat cincin pasangan, Bani tiba-tiba ingin masuk. Namun Jiwon menolak. Alasan kalau itu bukan saatnya. Membuat Bani sedikit kecewa, tapi tetap tersenyum demi menjaga perasaan cintanya. Sementara Ibu Jeol diam-diam ke rumah untuk memberi kejutan. Tapi yang muncul malah ayah si Bani. Kan mereka sama-sama terkejut, membuat Bani dan Jeol yang sampai jadi bingung. Lah niatnya memberi kejutan, jadinya acara keluarga di mana mereka cerita satu sama lain. Yang intinya mereka setuju jadi besan. Yah, semuanya akhirnya dapat bahagia, kecuali si Ija yang jomblo sendiri. Namun 꽃님아, alhasil Ija pun curhat dengan nasibnya yang gak pernah punya pasangan. Tapi gak disangka Jiwon justru memujinya sebagai gadis unik yang ceria. Dan Jiwon ngaku kalau hanya dirinya yang bisa melihat kelebihan Ija itu. Nah setelah ortunya pulang, Jeol pun minta maaf karena gak jadi beli cincin tadi. Padahal mah Jeol cuma bercanda karena sebelum pulang tadi ia diam-diam membelinya, memutuskan untuk melamar si Bani. Singkatnya, Jeol pun makin sukses dengan studio lumba-lumba tampannya. Begitupun Bani yang akhirnya dapat tawaran kerja dari kru film tempatnya jadi figuran dulu. Sementara Wati sukses debut sebagai artis film yang pastinya Udin selalu hadir memberi kejutan. Sementara Jiwon kini menjadi pegawai magang di perusahaan kakeknya, di mana duo nggak jelas ini mengajaknya blind date. Namun lah ternyata Ija dan Jiwon menjalin hubungan serius dan tamat. Ya nggak ada yang paling indah selain mengikuti kata hati dan jadi diri sendiri. Karena apapun yang terjadi, kebahagiaan pasti akan setia menanti. Toh nggak ada satupun hubungan yang sempurna. Setidaknya kita bisa menjalin hubungan tanpa penyesalan. Sekian dari saya dan terima kasih.